Didorong ibu mertua di acara peresmian hotel hingga aku tersungkur. Ia sengaja ingin mempermalukanku. Dia tak tahu siapa aku. Detik itu juga aku menyuruh bodyguardku mengusir dia dari hotel milikku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Amelia memandangi siluet kota Jakarta dari balik jendela besar kantornya di lantai teratas gedung pencakar langit itu. Matahari sore perlahan meredup, meninggalkan jejak jingga di cakrawala. Di bawah sana, kota metropolitan mulai menyalakan lampu-lampunya, menyerupai permadani bertabur permata. Senyum tipis terukir di bibirnya. Siapa sangka, gadis yang dulu hanya bisa bermimpi tentang gedung-gedung tinggi ini, kini adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadinya. Dulu, hidup Amelia jauh dari gemerlap ini. Ia lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dalam keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai kerja keras dan kejujuran. Ayahnya seorang guru, dan ibunya penjahit rumahan. Sejak kecil, Amelia sudah menunjukkan bakatnya dalam berbisnis. Ia sering membantu ibunya menjual hasil jahitan ke pasar, belajar menawar, dan membaca keinginan pelanggan. Uang saku yang minim tak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti bermimpi. Ia menabung setiap sen, membeli buku-buku bekas tentang ekonomi dan manajemen, melahapnya dengan rakus di bawah temaram lampu belajarnya. Tekadnya bulat, ia harus bisa kuliah di Jakarta. Itu bukan hanya impian pribadinya, tetapi juga harapannya untuk mengangkat derajat keluarganya. Dengan beasiswa penuh dan dukungan orang tua yang luar biasa, Amelia berhasil menembus universitas ternama di ibu kota. 4 tahun perkuliahan adalah masa-masa penuh perjuangan. Ia bekerja paruh waktu di berbagai tempat, mulai dari barista kafe, pelayan restoran, hingga asisten dosen, hanya untuk menutupi biaya hidup dan mengirim sedikit uang ke kampung. Kehidupannya jauh dari kemewahan teman-teman kuliahnya yang berasal dari keluarga berada. Namun, hal itu justru memupuk mental baja dalam dirinya. Ia belajar berhemat, berstrategi, dan pantang menyerah. Setelah lulus, Amelia tidak memilih jalur korporat yang stabil. Jiwa kewirausahaannya memberontak. Ia melihat peluang di industri perhotelan, sektor yang kala itu sedang booming di Indonesia. Dengan modal seadanya dari tabungannya dan pinjaman kecil dari kerabat, ia memulai dari bawah. Bukan membangun hotel mewah, melainkan sebuah guest house sederhana di pinggir kota. Ia sendiri yang mengurus segalanya, dari membersihkan kamar, melayani tamu, hingga memasarkan lewat internet. Ada kalanya ia menangis dalam diam karena lelah dan putus asa. Namun setiap kali itu terjadi, ia teringat wajah orang tuanya, dan semangatnya kembali membara. Kini, setelah lebih dari 10 tahun berjuang, guest house kecil itu telah bertransformasi menjadi Grand Emerald Hotel, salah satu hotel bintang 5 paling prestisius di Jakarta. Namanya, Amelia, dikenal sebagai visioner muda di industri perhotelan. Ia tidak hanya membangun hotel, tetapi juga membangun sebuah kerajaan dari nol, dengan keringat dan air matanya sendiri. Setiap sudut Grand Emerald adalah refleksi dari ketekunan dan mimpinya. Pikirannya melayang pada Adam, suaminya. Hubungan mereka adalah satu-satunya bagian dari hidupnya yang seringkali terasa tidak sejalan dengan kesuksesan profesionalnya. Adam adalah putra tunggal dari keluarga Sudarman, keluarga konglomerat yang memiliki jaringan bisnis di mana-mana. Mereka bertemu secara tak sengaja di sebuah acara amal, ketika Amelia masih merintis guest house-nya. Adam, yang kala itu adalah seorang eksekutif muda di perusahaan ayahnya, terpesona oleh kecerdasan, keteguhan, dan aura mandiri Amelia yang berbeda dari wanita-wanita yang biasa ia temui. Ia jatuh cinta pada Amelia yang apa adanya, pekerja keras, dan memiliki visi kuat. Cinta mereka tumbuh subur, meskipun diwarnai tentangan keras dari keluarga Adam, terutama Ibu Sandra. Bagi Sandra, Amelia hanyalah gadis dari kampung, tanpa latar belakang yang sepadan dengan martabat keluarga Sudarman. Ia tak pernah melihat pencapaian Amelia, hanya memandang latar belakangnya. Penolakan Sandra terhadap Amelia bagai bayangan gelap yang selalu membayangi kebahagiaan mereka. Amelia berusaha keras membuktikan dirinya,
Namun Sandra selalu menemukan cara untuk merendahkan dan menghinanya. Ia tahu, peresmian Grand Emerald Hotel besok malam akan menjadi pembuktian terbesarnya, bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi Sandra. Ia berharap, kali ini, Sandra akan melihat. Adam Sudarman adalah definisi seorang pria yang terlahir dengan sendok emas. Sejak kecil, hidupnya telah diatur sedemikian rupa. Sekolah di institusi terbaik, berteman dengan anak-anak konglomerat lain, hingga liburan musim panas di Eropa yang sudah terjadwal. Ia memiliki paras tampan yang menawan, kecerdasan yang diakui, dan posisi strategis sebagai direktur muda di salah satu perusahaan holding terbesar milik ayahnya. Namun, di balik fasad kemewahan dan kesempurnaan itu, Adam menyimpan kegelisahan yang mendalam. Ia muak dengan hidup yang serba diatur, dengan lingkungan sosial yang terasa hampa dan penuh kepura-puraan. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas, mendambakan kebebasan dan sesuatu yang lebih otentik. Ia ingin dikenali sebagai Adam, bukan sekadar putra Sudarman. Pertemuannya dengan Amelia adalah seperti embusan angin segar, oase di tengah gurun fatamorgana kehidupannya yang diatur. Itu terjadi 3 tahun lalu, di sebuah acara amal megah yang dihelat oleh ibunya, Sandra. Adam, yang kala itu sedang mencoba menghindari perjodohan kesekian kalinya yang diatur Sandra dengan putri seorang bankir, melihat Amelia di sudut ruangan. Gadis itu tidak mengenakan gaun desainer ternama atau perhiasan berkilauan yang mendominasi aula. Penampilannya sederhana namun elegan, dibalut gaun selutut berwarna beige dan rambut disanggul rapi. Yang menarik perhatian Adam adalah cara Amelia berbicara dengan seorang donatur senior yang dihormati. Sorot matanya memancarkan kecerdasan, antusiasme, dan semangat yang luar biasa. Ia tampak begitu hidup, begitu nyata, di antara kerumunan wajah-wajah datar yang penuh perhitungan. Adam, yang penasaran dengan aura berbeda yang dipancarkan Amelia, memutuskan untuk menghampirinya. "Maaf, boleh saya bergabung?" sapanya ramah, sedikit terkejut dengan tatapan lugas Amelia yang balik menatapnya tanpa gentar. Mereka mulai berbincang, dan Adam langsung terpikat. Amelia menceritakan tentang guest house kecilnya yang baru dirintis, tentang mimpinya untuk membangun jaringan hotel yang inklusif dan inovatif, tentang tantangan dan kegagalan yang ia hadapi dengan senyum tipis di bibirnya. Tidak ada nada keluhan, tidak ada tuntutan, hanya determinasi yang kuat dan keyakinan akan mimpinya. Adam menemukan dirinya begitu nyaman mendengarkan cerita Amelia, sebuah pengalaman yang langka baginya. Amelia tidak terintimidasi oleh statusnya, tidak terpukau oleh kekayaannya. Ia bahkan berani berdebat dengannya tentang strategi bisnis, menunjukkan pengetahuan dan wawasan yang mengagumkan, jauh melampaui usianya. Sejak hari itu, Adam rutin mengunjungi guest house Amelia, yang kala itu masih jauh dari kata mewah. Ia tak peduli dengan kasur yang kadang tak sempuk ranjangnya di rumah, atau menu sarapan yang sederhana. Ia datang untuk Amelia, untuk mendengar cerita-ceritanya yang menginspirasi, untuk melihat bagaimana gadis itu dengan cekatan mengurus segala sesuatunya, mulai dari membersihkan kamar yang kotor, melayani tamu yang rewel, hingga menangani kebocoran pipa. Adam bahkan sering ikut membantu mengangkat koper tamu atau memperbaiki keran yang rusak, sebuah pemandangan langka dan tak terbayangkan bagi seorang putra konglomerat. Lambat laun, benih-benih cinta tumbuh subur di antara mereka. Adam menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan, ketulusan, dan semangat pantang menyerah Amelia. Ia merasa, akhirnya, ia menemukan seseorang yang bisa ia ajak berbagi realitas, bukan sekadar fatamorgana kehidupan mewahnya. Ketika Adam memutuskan untuk melamar Amelia, ia tahu badai akan datang. Dan benar saja, Sandra meledak dalam kemarahan yang belum pernah Adam lihat sebelumnya. "Apa? Menikah dengan gadis itu? Kamu sudah gila, Adam," teriak Sandra. Suaranya melengking dan wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Dia siapa? Latar belakangnya apa? Pendidikan apa yang dia punya selain universitas biasa? Dia hanya akan mempermalukan nama keluarga Sudarman di mata kolega-kolega kita. Adam mencoba menjelaskan dengan sabar. "Bu, Amelia itu wanita hebat. Dia pekerja keras, cerdas, dan dia membangun bisnisnya dari nol. Dia bukan wanita matre seperti yang ibu kira. Dia punya visi dan integritas." Namun, Sandra menulikan telinganya,
Seolah kata-kata Adam hanyalah angin lalu. Bisnis apa? Guest house reot begitu kamu sebut bisnis? Adam, ibu sudah susah payah menjodohkanmu dengan Clara, putri keluarga Hartono. Itu baru sepadan. Hubungan kita dengan keluarga Hartono akan semakin kuat. Kamu akan menjadi bagian dari jaringan bisnis paling elit di negara ini. Ayah Adam, Pak Hendra, biasanya lebih tenang dan bijaksana. Namun dalam hal ini, ia juga menunjukkan keberatan yang jelas. Adam, kami tidak melarangmu menikah dengan siapapun, asalkan dia bisa menjaga nama baik keluarga. Amelia, dia belum cukup. Kita butuh seseorang yang bisa membawa nama baik keluarga, bukan seseorang yang akan membuat kita dipertanyakan. Meskipun mendapat tentangan keras dari kedua orang tuanya, terutama Sandra yang tak henti-hentinya melancarkan serangan verbal, Adam tetap pada pendiriannya. Hatinya telah memilih Amelia, dan ia yakin bahwa Amelia adalah wanita yang tepat untuknya, yang bisa melengkapi dan memahami jiwanya yang gelisah. Ia bahkan mengancam akan melepaskan semua jabatan di perusahaan, menolak warisan, dan meninggalkan rumah jika mereka tidak merestui pernikahannya. Ancaman yang drastis itu berhasil melunakkan hati Pak Hendra, yang akhirnya memberikan restu dengan syarat agar Amelia membuktikan dirinya layak di mata masyarakat dan keluarga besar Sudarman. Namun, restu Sandra tak pernah datang sepenuhnya. Ia hanya mengizinkan pernikahan itu terjadi karena tak ingin putranya benar-benar lepas kendali dan kehilangan aset berharga dalam keluarga. Tetapi duri kebencian di hatinya terhadap Amelia tak pernah padam. Baginya, Amelia adalah duri dalam daging, seorang penyusup yang merusak rencana sempurna yang ia rancang untuk putranya. Sejak hari pernikahan itu, setiap pertemuan keluarga selalu diwarnai dengan sindiran tajam, tatapan merendahkan, dan perlakuan dingin dari Sandra terhadap Amelia. Ia selalu mencari celah untuk merendahkan Amelia di depan umum, seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Amelia tidak pernah pantas berada di lingkaran mereka, bahwa ia hanyalah seorang parvenu yang beruntung mendapatkan Adam. Sandra sering membandingkan Amelia dengan putri-putri konglomerat lainnya, sengaja menyudutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang latar belakangnya, atau bahkan meremehkan pencapaian bisnis Amelia di hadapan kolega-kolega penting. Amelia tahu semua ini. Ia tidak buta, tidak tuli. Hatinya seringkali terasa perih, namun ia mencoba bersabar dan mengabaikan segala perlakuan itu. Demi Adam, yang selalu menjadi pendukung terbesarnya, dan demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas bahagia dan dihormati, ia memfokuskan seluruh energinya pada pengembangan bisnisnya. Ia berharap suatu hari nanti, pencapaiannya yang gemilang akan berbicara lebih keras daripada semua prasangka, cemoohan, dan penghinaan Sandra. Peresmian Grand Emerald Hotel adalah puncaknya, sebuah bukti nyata bahwa ia bukan hanya pantas, tetapi juga telah melampaui ekspektasi siapapun. Harapan kecil di hatinya masih ada, harapan bahwa di tengah gemerlap kesuksesannya ini, Sandra akan melihat dan akhirnya mengakui, setidaknya sedikit, nilai dirinya. Namun, apakah harapan itu akan terwujud? Sandra Sudarman adalah perwujudan sempurna dari seorang nyonya besar. Bukan hanya dari segi penampilan yang selalu anggun, dengan perhiasan yang memantulkan cahaya gemerlap dan busana desainer terbaru, tetapi juga dari cara ia memandang dunia. Ia lahir dari salah satu keluarga priai terkemuka di Jawa, yang silsilahnya bisa dilacak hingga berabad-abad lalu, sebuah kebanggaan yang ia junjung tinggi. Sejak kecil, Sandra dididik di lingkungan yang sangat eksklusif, diajarkan tata krama ningrat, seni mengelola rumah tangga bangsawan, dan, yang terpenting, bagaimana menjaga martabat serta memperluas koneksi sosial. Baginya, kehidupan adalah sebuah panggung di mana setiap anggota keluarga harus memainkan perannya dengan sempurna, dan pernikahan bukanlah sekadar penyatuan dua hati, melainkan sebuah aliansi strategis antara dua dinasti, pertukaran kekuasaan, dan pengukuhan status sosial. Emosi, apalagi cinta, seringkali dianggap sekunder di hadapan kalkulasi matang ini. Ketika ia menikah dengan Hendra Sudarman, seorang pengusaha muda yang kala itu sedang meroket pesat di dunia properti dan pertambangan, Sandra merasa hidupnya sudah sempurna. Mereka berdua, dengan ambisi dan koneksi masing-masing, membangun kerajaan bisnis yang megah, menempatkan nama Sudarman di jajaran atas konglomerat Indonesia. Sandra dengan sigap mengambil peran sebagai matriark keluarga, mengawasi setiap detail, dari pemilihan sekolah Adam hingga daftar tamu untuk jamuan makan malam penting. Dari luar, ia adalah istri dan ibu yang sempurna,
selalu tampil anggun dan tanpa cela di setiap acara sosialita, memimpin berbagai yayasan amal dengan gemilang, dan mengelola rumah tangga yang luas dengan tangan besi yang efisien. Namun, di balik fasad itu, Sandra adalah seorang perfeksionis yang tidak mentolerir kegagalan, perbedaan pandangan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan standar idealnya yang sangat ketat. Apa yang ia yakini benar, itulah kebenaran mutlak. Bagi Sandra, putranya, Adam, adalah satu-satunya pewaris tahta, darah murni yang harus dijaga dari segala kekotoran. Adam adalah cerminan dari kesuksesan, harapan masa depan, dan kelanjutan dinasti Sudarman. Oleh karena itu, Sandra merasa memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang pantas mendampingi putranya. Ia telah merencanakan dengan detail calon istri Adam, Clara Hartono, putri tunggal dari keluarga Hartono yang juga bergerak di sektor properti dan perbankan, dengan silsilah keluarga yang tak kalah mentereng. Clara memiliki segalanya yang Sandra idamkan, kecantikan yang memesona, pendidikan luar negeri dari Ivy League, jaringan pertemanan di kalangan elit global, dan koneksi bisnis yang luas. Ia adalah prototipe menantu impian yang akan semakin mengukuhkan posisi keluarga Sudarman di puncak piramida sosial, sebuah pilihan yang sempurna di setiap aspek. Maka, ketika Adam mengumumkan hubungannya dengan Amelia, bagi Sandra, itu adalah sebuah tamparan keras, sebuah penghinaan pribadi yang tak termaafkan. Ia tidak bisa memahami bagaimana putranya, seorang Sudarman sejati, bisa jatuh cinta pada gadis sederhana yang merintis usaha guest house dari nol. Di mata Sandra, Amelia adalah antitesis dari segala yang ia inginkan dan perjuangkan seumur hidup. Amelia tidak memiliki silsilah yang mentereng, koneksi sosial yang penting, apalagi kekayaan warisan. Ia hanya seorang gadis biasa yang datang dari bukan siapa-siapa. Dengan penampilan yang terlalu sederhana dan ambisi yang, bagi Sandra, tampak naif. Sandra menganggap Amelia sebagai ancaman langsung terhadap status, reputasi, dan masa depan gemilang keluarga Sudarman yang telah ia bangun susah payah. Ia yakin bahwa Amelia hanya memanfaatkan Adam demi kekayaan dan posisi sosial, sebuah parasit yang akan menggerogoti aset dan martabat keluarganya. Pikiran itu semakin mengikis akal sehatnya, memicu obsesi yang tak sehat. Dalam benaknya, Amelia adalah penipu ulung yang berhasil membius putranya, menjebak Adam dalam jaring-jaringnya. Ia membayangkan bagaimana para sosialita akan berbisik-bisik di belakang punggungnya, menertawakan pilihan Adam, dan meremehkan keluarga Sudarman karena memiliki menantu yang dianggap tak berkelas. Bayangan itu sangat mengerikan bagi Sandra yang hidupnya didedikasikan untuk menjaga citra dan status sosialnya di atas segalanya. Setiap kali bertemu Amelia, Sandra tidak pernah bisa menyembunyikan rasa jijik, penghinaan, dan bahkan kemarahan yang membara. Ia akan menyapa Amelia dengan nada sinis yang menusuk, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja merendahkan. Seperti, bagaimana kabar guest house kecilmu, Amelia? Sudah ada kemajuan signifikan belum? Saya dengar masih sulit ya cari tamu. Atau, apa kau yakin bisa mengurus Adam dengan baik? Kalian kan beda latar belakangnya. Adam butuh pendamping yang bisa menemaninya di pertemuan-pertemuan penting. Ia selalu berusaha menunjukkan bahwa Amelia tidak ada apa-apunya di hadapannya, bahwa ia hanyalah seorang parvenu yang kebetulan beruntung mendapatkan Adam, sebuah kesalahan yang harus ia perbaiki. Sandra bahkan pernah sengaja mengundang Amelia ke sebuah acara arisan mewah yang dihadiri para istri konglomerat dan memperkenalkan Amelia sebagai menantu saya, yang punya guest house kecil-kecilan itu, Anda tahu, yang mengurusnya sendiri. Nada suaranya penuh kondescension, dengan senyum tipis yang meremehkan, membuat Amelia merasa sangat tidak nyaman dan malu. Adam, yang melihat perlakuan ibunya itu, seringkali membela Amelia dengan tegas. Namun hal itu justru membuat Sandra semakin membenci Amelia. Bagi Sandra, Amelia telah merebut putranya dan mengubah Adam menjadi pemberontak yang tidak patuh. Seolah-olah Amelia adalah dalang dibalik semua pembangkangan Adam. Penolakan Sandra bukan sekadar tidak suka. Itu adalah kebencian yang mendalam, berakar pada rasa superioritas yang berlebihan dan ketakutan akan rusaknya citra keluarga yang ia jaga mati-matian. Baginya, Amelia adalah simbol kegagalan dirinya sebagai ibu yang tidak bisa mengendalikan pilihan putranya, sebuah celah dalam catatan hidupnya yang sempurna. Peresmian Grand Emerald Hotel, meskipun merupakan pencapaian luar biasa bagi Amelia,
tidak akan mengubah pandangan Sandra. Malah, Sandra melihatnya sebagai upaya Amelia untuk menyaingi dirinya, untuk membuktikan diri di hadapan keluarga Sudarman dan masyarakat. Sebuah tindakan yang semakin memicu amarah dan niatnya untuk mempermalukan Amelia di depan umum. Sandra tidak akan pernah mengakui kesuksesan Amelia. Baginya, Amelia tetaplah gadis kampung yang tak pantas, dan momen peresmian itu adalah kesempatan emas untuk menunjukkan posisi Amelia yang sebenarnya. 4 hari sebelum peresmian akbar, aura kemegahan sudah menyelimuti setiap sudut Hotel Grand Emerald. Di balik fasad kaca yang berkilauan, lobi utamanya membentang luas, memamerkan langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal raksasa yang menggantung anggun. Cahaya yang terpantul dari lampu-lampu itu menari di atas lantai marmer Carrara putih keabu-abuan yang berkilau, menciptakan kesan kemewahan yang tak lekang oleh waktu. Aroma bunga lili stargazer segar yang diletakkan di setiap vas besar berpadu harmonis dengan wangi kopi premium yang menguar dari kafe artisan di sudut lobi, menghasilkan suasana yang mewah sekaligus mengundang dan hangat. Desain interiornya adalah sebuah mahakarya, perpaduan sempurna antara modernitas minimalis yang elegan dengan sentuhan etnik Indonesia yang kaya, motif batik parang rusak yang diukir halus di panel dinding kayu jati, patung-patung perunggu dewi-dewi Hindu, dan lukisan-lukisan seniman lokal kontemporer. Ini adalah visi Amelia sepenuhnya. Setiap detail, mulai dari pemilihan material, warna kain pelapis, hingga artwork yang dipajang, telah ia pilih dengan cermat, menumpahkan seluruh jiwa, ambisi, dan cerita perjalanannya ke dalamnya. Grand Emerald bukanlah sekadar bangunan bagi Amelia. Ini adalah sebuah monumen hidup. Monumen bagi setiap tetes keringat yang ia curahkan di awal perjuangannya, setiap malam tanpa tidur yang ia lalui sambil menyusun rencana bisnis, dan setiap keraguan, dari diri sendiri maupun orang lain, yang ia taklukkan. Dari sebuah guest house sederhana yang hanya memiliki 6 kamar dengan fasilitas seadanya, dengan dinding yang kadang lembab dan cat yang mengelupas, kini berdiri tegak sebuah hotel bintang 5 dengan lebih dari 200 kamar mewah yang berdesain modern, dilengkapi teknologi pintar, dan pemandangan kota yang memukau. Fasilitasnya pun tak main-main. 2 restoran fine dining dengan koki Michelin Star Red, pusat konferensi mutakhir berkapasitas ribuan orang, spa eksklusif dengan terapi relaksasi khas Bali, dan sebuah kolam renang infinity di puncak gedung yang menawarkan pemandangan spektakuler Cakrawala Jakarta yang membentang luas. Proyek kolosal ini telah menyerap seluruh energi dan fokusnya selama 5 tahun terakhir, menjadikannya puncak dari karir dan mimpi yang ia bangun dari nol, sebuah testimoni nyata atas kegigihannya. Bagaimana, Lia? Semua sudah siap sepenuhnya. Suara Adam terdengar renyah dari ambang pintu kantor Amelia di lantai teratas hotel. Ia masuk dengan senyum lebar yang selalu menenangkan, membawa 2 cangkir kopi panas dengan aroma kopi gayo yang kental. Adam selalu menjadi pendukung terbesarnya, tiang kokoh yang menopang Amelia di saat-saat terberat, terutama ketika badai keraguan datang atau ketika tekanan dari keluarganya terasa tak tertahankan. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral yang tak terbatas, tetapi juga jaringan dan keahlian bisnis yang tak ternilai, meskipun Amelia selalu bersikeras bahwa ia ingin membangun semuanya dengan kekuatannya sendiri, tanpa intervensi kekayaan Adam. Namun, Adam tahu kapan harus menawarkan bantuan tanpa membuat Amelia merasa direndahkan atau berutang budi, sebuah kepekaan yang sangat Amelia hargai dari suaminya. Amelia tersenyum, senyum lelah namun syarat kebahagiaan. Hampir, Dam. Hanya tinggal final check untuk sound system dan lighting di ballroom, dan penataan bunga di area lobi. Tim sudah bekerja keras siang malam, bahkan ada yang tidur di kantor 2 hari terakhir. Aku sangat bangga pada mereka. Ia mengambil salah satu cangkir kopi dari Adam, menghirup aromanya dalam-dalam, merasakan kafein mulai meresap dan menyegarkan pikirannya. Tidak terasa, ya. Dulu kita hanya bisa berhayal punya guest house yang ramai, bahkan terkadang pesimis. Sekarang, kita punya ini. Amelia memandang keluar jendela, ke arah kilauan lampu kota yang mulai menyala satu persatu, membentuk pola-pola abstrak yang indah. Adam duduk di sofa kulit hitam di sampingnya, meraih tangan Amelia dan menggenggamnya erat. Hangatnya sentuhan Adam selalu mampu menenangkan badai dalam dirinya. Kamu pantas mendapatkan semua ini, sayang. Kamu sudah bekerja sangat keras, lebih keras dari siapapun yang aku kenal. Tatapannya lembut, penuh cinta, dan kekaguman yang tulus. Aku yakin, ibu pasti akan melihat ini.
Dia pasti bangga padamu kali ini, Lia. Mendengar nama Sandra, senyum Amelia sedikit memudar, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Ia tahu Adam selalu mencoba meyakinkan dirinya bahwa suatu hari Sandra akan berubah, akan menerima. Namun, Amelia sudah terlalu sering kecewa dan merasa perih. Ia masih ingat dengan jelas ketika Sandra dengan sinis pernah berkata di sebuah acara makan malam keluarga, "Memangnya siapa yang mau menginap di hotel kecilmu itu, Amelia? Paling juga turis kere yang cuma cari harga murah." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menjadi cambuk sekaligus pemicu tekad untuk membuktikan sebaliknya, untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar gadis kampung yang tak punya apa-apa. "Aku tidak berharap banyak, Dam," jawab Amelia jujur, menatap suaminya dengan tatapan yang sedikit getir. "Yang penting, hotel ini berdiri. Ini adalah buktiku untuk diriku sendiri, untuk orang tuaku, dan untuk semua orang yang pernah meragukan atau meremehkan. Bukti bahwa dengan kerja keras, semuanya mungkin." Adam mengusap lembut punggung tangan Amelia. "Aku tahu, tapi aku akan selalu berharap." Ia tahu betapa dalamnya keinginan Amelia untuk diterima oleh ibunya, betapa perihnya hati Amelia setiap kali Sandra melontarkan sindiran. Konflik yang tak kunjung usai dengan Sandra adalah satu-satunya awan gelap yang terus menghantui hubungan harmonis mereka. Sebuah noda pada kanvas kebahagiaan yang telah mereka lukis bersama. Malam peresmian direncanakan akan menjadi acara akbar, sebuah gala dinner eksklusif yang akan dihadiri oleh para pebisnis top dari berbagai sektor, pejabat pemerintahan penting, selebriti papan atas, dan tentu saja, keluarga besar Adam, termasuk Sandra. Amelia telah mengundang seluruh kerabat dekatnya dari kampung halaman, mulai dari orang tua, paman, bibi, hingga tetangga-tetangga dekat yang dulu sering melihatnya berjualan di pasar. Ia ingin mereka semua ikut merasakan kebanggaan ini, melihat buah dari perjuangannya. Ia membayangkan senyum bangga orang tuanya, wajah takjub para tetangga yang dulu hanya bisa melihatnya sebagai anak guru yang nekat merantau ke kota besar. Ini adalah momen yang ia impikan, sebuah perayaan pribadi dan profesional. Semua media besar, baik cetak maupun elektronik, telah mengonfirmasi kehadiran. Majalah bisnis terkemuka bahkan sudah menyiapkan liputan khusus tentang kisah sukses Amelia, dengan judul besar, "Dari Nol hingga Grand Emerald, Kisah Inspiratif Amelia, Ratu Properti Baru Jakarta." Semua persiapan teknis dan logistik telah mencapai 99,9%. Gaun malam berwarna emerald yang khusus dirancang desainer ternama, sebuah simfoni kain sutra yang mengalir dan bertahtakan payet halus, telah tersimpan rapi di lemarinya. Rambutnya sudah di-booking ke penata rambut terbaik, dan ia sudah berlatih pidato singkatnya berkali-kali di depan cermin hingga hafal di luar kepala. Malam itu, di tengah kesibukan terakhir dan briefing tim, Amelia merasa campur aduk. Ada kebahagiaan yang meluap-luap, kebanggaan yang tak terkira, tetapi juga sedikit kegugupan dan antisipasi yang menggelayuti. Ia tahu, peresmian ini akan menjadi saksi bisu dari puncak karirnya yang gemilang. Namun, ia juga tahu, ini bisa menjadi arena baru bagi Sandra untuk melancarkan serangannya yang paling kejam. Amelia hanya bisa berharap ia bisa melewati malam itu dengan kepala tegak, mempertahankan martabatnya, apapun yang terjadi. Malam peresmian Hotel Grand Emerald akhirnya tiba, membawa serta suasana yang seolah-olah dipesan khusus dari alam. Jakarta seakan ikut berpesta. Langit bertabur bintang yang jarang terlihat di tengah polusi kota, dan udara terasa lebih bersahabat, diselimuti angin sejuk yang menyegarkan dari arah teluk. Di dalam ballroom utama hotel, suasana begitu hidup dan berkilauan. Ratusan tamu VIP, dari jajaran pebisnis terkemuka, pejabat tinggi pemerintahan, hingga selebriti papan atas, telah memadati ruangan. Gemuruh bisikan kagum, tawarnya yang elegan, dan denting gelas sampanye yang berulang kali bersahutan menciptakan simfoni kemewahan yang merdu. Lampu kristal raksasa yang menggantung indah dari langit-langit tinggi memancarkan cahaya keemasan yang hangat, memantul di setiap permukaan, dari perhiasan berlian yang dikenakan para wanita hingga lantai marmer yang dipoles sempurna. Aroma bunga sedap malam dan melati yang baru dipetik berpadu dengan keharuman parfum mahal dari para tamu, mengisi setiap sudut ruangan dengan wangi yang mewah dan memabukkan. Sebuah orkestra simfoni, yang ditempatkan di sebuah panggung kecil di sudut ruangan, memainkan melodi klasik yang anggun,
menambah kesan eksklusif dan kemegahan pada acara yang sudah terasa sangat istimewa ini. Amelia berdiri dengan anggun di dekat panggung utama, mengenakan gaun malam berwarna emerald yang sudah ia impikan dan siapkan berbulan-bulan. Kain sutra itu membalut tubuhnya dengan sempurna, mempertegas siluetnya yang ramping namun memancarkan kekuatan. Potongan strapless di bagian atas gaun menonjolkan tulang selangkanya yang indah, sementara aksen draperi yang menjuntai anggun memberikan kesan klasik. Rambutnya disanggul tinggi dengan tatanan slek, menonjolkan leher jenjangnya, dan sepasang anting berlian sederhana memancarkan kilau lembut di telinganya, melengkapi penampilannya tanpa terlihat berlebihan. Ia menyapa setiap tamu yang mendekat dengan senyum ramah yang tulus, tangannya berjabat erat, dan matanya memancarkan kebahagiaan serta kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ini adalah momen puncaknya. Sebuah pencapaian yang bahkan melampaui mimpi terliarnya saat pertama kali merintis guest house kecilnya dengan modal seadanya. Para kolega bisnis dan mitra strategis datang silih berganti menghampirinya, mengucapkan selamat, memuji visi, kegigihan, dan keberanian Amelia dalam menembus pasar perhotelan mewah. Beberapa tim media besar juga terlihat sibuk mengambil gambar dan mewawancarai beberapa tamu terkemuka, mengabadikan momen bersejarah ini. "Kamu terlihat luar biasa malam ini, sayang," bisik Adam di telinganya, menyelinap dari keramaian dan memeluk pinggang Amelia erat, sebuah sentuhan yang selalu terasa seperti rumah. Ada kebanggaan yang meluap-luap di mata Adam saat memandangnya, sebuah kekaguman yang tulus pada wanita di hadapannya. Adam sendiri tampil gagah dengan setelan jas hitamnya yang dibuat khusus, dasi kupu-kupu yang pas, dan rambutnya yang tertata rapi. Aura karismatiknya yang tenang namun berwibawa menarik perhatian banyak orang. "Terima kasih, Dam." "Kamu juga," balas Amelia, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu suaminya. Dukungan Adam yang tak pernah surut, tatapan penuh kasihnya yang selalu menguatkan, adalah jangkar yang menenangkannya di tengah badai apapun, termasuk kegugupan yang melingkupi malam ini. Orang tua Amelia, Bapak dan Ibu Susilo, duduk dengan tenang di meja VIP yang terletak tidak jauh dari panggung. Wajah mereka berbinar-binar penuh kebanggaan. Mata mereka tak lepas dari putri tunggal mereka yang kini berdiri anggun di tengah keramaian para konglomerat, bagai bintang yang paling terang. Bagi mereka, Amelia adalah permata yang tak ternilai, bukti nyata bahwa kerja keras, kejujuran, dan kegigihan akan selalu membuahkan hasil yang manis. Mereka berdua, yang dulu hanya berprofesi sederhana sebagai guru dan penjahit rumahan, kini menjadi saksi bisu kesuksesan luar biasa putri mereka, sebuah impian yang bahkan tak pernah berani mereka bayangkan. Amelia merasa hangat melihat senyum bahagia di wajah mereka, kebahagiaan yang tulus dan murni. Namun, di tengah keriuhan dan euforia yang memuncak, sebuah perubahan halus mulai terasa. Bisikan-bisikan riuh di salah satu sisi ruangan mendadak meredup, digantikan oleh keheningan canggung yang menjalar perlahan, seperti riak di kolam yang tenang. Kepala-kepala mulai menoleh serentak ke arah pintu masuk utama. Pandangan mereka beralih dari Amelia dan pusat perhatian lainnya, fokus pada sosok yang baru saja tiba. Sebuah aura dingin dan tegang, seolah awan kelabu tebal baru saja menaungi pesta yang cerah, menyelimuti area itu. Udara terasa lebih berat, seolah ada ketegangan yang tak kasat mata mengisi ruang. Jantung Amelia berdesir, merasakan firasat yang tak menyenangkan. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Hanya ada satu orang yang mampu membawa perubahan suasana drastis seperti itu ke dalam sebuah acara formal. Ibu Sandra. Benar saja, dari balik kerumunan tamu yang sedikit menyingkir, muncul siluet anggun namun kaku dari Sandra Sudarman. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok, kain silk satin yang berkilau seolah ingin menarik seluruh perhatian. Dipadukan dengan perhiasan berlian berukuran besar yang berlebihan, kalung choker yang penuh permata dan anting chandelier yang menjuntai, ia tampak seperti ratu yang baru saja turun dari tahtanya. Wajahnya yang biasanya kaku kini tampak lebih tegang dari biasanya, dengan garis tipis di bibirnya yang menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada gemerlap dekorasi dan kemewahan yang terpampang, seolah mencari-cari cacat, kekurangan, atau sesuatu yang bisa ia temukan untuk dikritik. Kemudian, matanya yang tajam dan menusuk itu jatuh tepat pada Amelia. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan ramah, apalagi sapaan hangat. Hanya sorot mata dingin yang penuh penilaian dan bahkan sedikit cemoohan,
Seolah-olah Amelia adalah objek yang harus dievaluasi di bawah mikroskop, bukan menantu yang sedang merayakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Di sampingnya, ayah Adam, Hendra Sudarman, tampak lebih tenang, meskipun ada sedikit kekhawatiran dan ketidaknyamanan di matanya saat ia melirik sekilas ke arah putranya dan Amelia. Ia tahu apa yang akan terjadi jika Sandra sudah menunjukkan tatapan seperti itu. Adam merasakan ketegangan yang sama, bahkan lebih pekat dari yang ia duga. Genggamannya di pinggang Amelia sedikit mengerat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. "Ibu datang," bisiknya, nadanya sedikit tegang dan berhati-hati, seolah khawatir suaranya akan memecahkan ketenangan tegang yang baru saja terbentuk. Amelia mengangguk tipis, raut wajahnya berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan profesional. Meskipun badai mulai bergolak di dalam dirinya, ia bisa merasakan tatapan Sandra seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Sejak awal, ia sudah tahu Sandra akan datang, karena Adam bersikeras untuk mengundang ibunya. Namun, antisipasi itu tidak mengurangi rasa tidak nyamannya. Sandra tidak datang untuk memberi selamat. Sandra datang untuk menilai. Dan yang lebih buruk, Sandra datang dengan niat yang Amelia belum bisa tebak sepenuhnya. Namun ia yakin itu bukan sesuatu yang baik. Aura permusuhan yang selalu dibawa Sandra kini terasa lebih pekat dari biasanya, mencemari udara perayaan yang seharusnya penuh sukacita dan kebanggaan. Malam ini, pertempuran lain mungkin baru saja dimulai. Amelia sedang asyik berbincang dengan seorang investor penting, Tuan Wijoyo, seorang konglomerat di bidang media dengan jaringan luas. Ia menjelaskan visi ekspansi Grand Emerald ke depannya, termasuk rencana pembangunan resor di Bali dan perluasan ke pasar internasional. Suasana di sekitar mereka terasa sangat positif dan santai. Tuan Wijoyo mengangguk-angguk setuju, menunjukkan minat yang besar dengan sesekali mengajukan pertanyaan tajam yang menunjukkan kecerdasan dan pemahamannya. Adam berdiri sedikit di belakang Amelia, dengan bangga mendengarkan istrinya berbicara, namun matanya sesekali melirik ke arah ibunya yang kini sedang menyapa beberapa tamu dengan senyum kaku, yang ia tahu persis adalah senyum palsu yang menutupi niat sebenarnya. Sejak kedatangan Sandra, Amelia memang sudah merasakan aura tidak nyaman yang pekat, sebuah firasat buruk yang mengendap di dasar hatinya. Namun ia berusaha keras mengabaikannya, memfokuskan seluruh energinya pada perannya sebagai nyonya rumah yang sempurna di perayaan terpenting dalam hidupnya. Saat itu, setelah percakapan dengan Tuan Wijoyo selesai, Amelia sudah bersiap untuk menuju podium utama. Ini adalah momennya yang ditunggu-tunggu, puncak dari seluruh perayaan. Pidato pembukaan sudah menanti, dan ia ingin tampil sempurna, tanpa celah, mengukir sejarah. Ia mengucapkan terima kasih kepada Tuan Wijoyo dan berpamitan dengan senyum yang ramah, menjanjikan tindak lanjut pertemuan di kemudian hari. Tepat ketika Amelia membalikkan badan, hendak melangkah menuju panggung yang hanya berjarak beberapa meter, sebuah panggung yang telah menjadi simbol mimpinya, sebuah tangan tiba-tiba mendorong punggungnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Dorongan itu begitu keras dan mendadak, tidak seperti sentuhan ringan atau senggolan tak sengaja, melainkan hantaman yang disengaja, membuat Amelia kehilangan keseimbangan seketika. Gaun emeraldnya yang indah, yang telah ia pilih dengan cermat, terhempas ke depan karena momentum dorongan itu. Kakinya tersandung karpet mewah yang tebal, dan dalam sepersekian detik yang terasa begitu lambat, ia tersungkur. Tubuhnya jatuh tak berdaya, lututnya membentur lantai marmer yang dingin dengan bunyi berdebam yang cukup keras. Kedua tangannya secara refleks menumpuk keras ke lantai untuk menahan tubuhnya agar tidak mencium lantai marmer secara telak. Namun pergelangan tangannya terasa ngilu. Sebagian kecil sampahnya yang tadinya ia pegang di tangan ikut tumpah, membasahi sebagian kecil lantai marmer yang mengkilap dan merembes ke gaunnya, meninggalkan noda gelap yang kontras dengan warna emerald. Suara gedebuk yang cukup keras itu sontak menarik perhatian semua orang di dekatnya, bahkan mereka yang berada di ujung ballroom. Ruangan yang tadinya ramai dengan bisikan dan tawa, mendadak hening total. Seratusan pasang mata, yang tadinya tertuju pada kemegahan acara, kini beralih dan terbelalak menatap Amelia yang terjerembab di depan podium, di pusat pandangan semua orang. Kejutan, kebingungan, dan bahkan sedikit rasa kasihan tergambar jelas di wajah mereka. Beberapa orang terlihat menahan napas, sebagian lagi saling pandang dengan tatapan tak percaya, seolah takjub melihat pemandangan yang tak terduga itu. Amelia mengangkat kepalanya perlahan, merasakan panas menjalar di pipinya, bukan karena malu,
melainkan karena amarah yang mulai membakar. Rambutnya sedikit berantakan, dan rasa perih di lututnya mulai terasa. Namun, yang pertama kali ia lihat bukanlah Adam yang berlari ke arahnya, melainkan sepasang sepatu hak tinggi mahal berdesain klasik berwarna merah marun yang berhenti tepat di depannya. Begitu dekat hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya yang berantakan di ujung sepatu mengkilap itu. Matanya perlahan naik, mengikuti siluet gaun merah marun yang mencolok, hingga berhadapan dengan wajah yang ia kenal betul. Ibu Sandra. Sandra berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari tubuh Amelia yang tersungkur, tegak dan tanpa ekspresi penyesalan. Di bibirnya terukir senyum tipis, sebuah senyum yang Amelia kenal betul. Senyum kemenangan, penuh kepuasan, dan ejekan yang tersembunyi. Matanya berkilat-kilat, memancarkan kebahagiaan yang keji, seolah-olah ia baru saja melakukan tindakan paling memuaskan dalam hidupnya, sebuah keberhasilan yang tak ternilai harganya. Senyum tipis itu, ekspresi yang begitu dingin dan kalkulatif, adalah tamparan keras kedua setelah dorongan fisik yang baru saja ia terima, lebih menyakitkan daripada rasa nyeri di lututnya. UPS, maafkan ibu, menantu. Suara Sandra terdengar jelas dan nyaring, memecah keheningan yang mencekam di ballroom. Nadanya kelewat manis dan dibuat-buat, tetapi penuh sindiran dan ejekan yang menusuk, sengaja diucapkan dengan volume yang cukup agar semua orang bisa mendengar. Ibu tidak sengaja. Sepertinya kamu terlalu bersemangat sampai tidak melihat ada ibu di belakangmu. Maklum, ruangan ini memang agak padat, ya kan? Sandra bahkan menambahkan senyum palsu ke arah kerumunan, seolah mencari pembenaran. Pernyataan itu bagai minyak yang disiram ke api amarah Amelia. Ini bukan kecelakaan, sama sekali bukan. Amelia tahu pasti, Sandra sengaja melakukannya. Ia sengaja ingin mempermalukanku. Di momen terpenting dalam hidupku, di puncak pencapaianku yang sudah aku bangun dengan susah payah, Sandra ingin menghancurkanku di depan umum, di hadapan semua orang yang hadir, di hadapan orang tuaku, di hadapan rekan-rekan bisnisku, di hadapan media. Ia ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang pantas dihormati, dan siapa yang hanya gadis kampung yang bisa diinjak-injak. Amelia merasakan panas menjalar di sekujur tubuhnya, bukan karena rasa malu, melainkan karena amarah yang mulai membakar hingga ke sumsum tulangnya. Penghinaan ini terasa lebih pedih daripada semua cemoohan dan sindiran yang pernah ia terima selama bertahun-tahun. Ini adalah serangan terang-terangan yang tak termaafkan, sebuah deklarasi perang terbuka. Adam, yang beberapa detik sebelumnya sibuk menyapa kerabat di seberang ruangan dan sedikit terdistraksi, tersentak mendengar suara ibunya dan melihat istrinya tersungkur di lantai. Wajahnya seketika memucat karena terkejut, kemudian dengan cepat memerah padam karena amarah yang membara. Ia segera menerobos kerumunan tamu yang masih terpaku, langkahnya cepat dan tegang, lalu berlutut di samping Amelia tanpa peduli dengan kerumunan yang menyaksikan. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanyanya panik, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Tangannya sigap membantu Amelia berdiri, menopang tubuh istrinya. Ia kemudian melirik tajam ke arah ibunya, sorot matanya penuh kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. "Ibu, apa-apaan ini? Kenapa ibu melakukan ini?" Sandra hanya mengangkat bahu, berlagak polos dan acuh tak acuh, seolah tak melakukan kesalahan apapun. "Apa? Ibu hanya ingin menghampiri menantu ibu. Jangan berlebihan, Adam. Kalian ini terlalu dramatis. Seolah ibu sengaja. Kan ibu sudah bilang, ibu tidak sengaja." Kata-kata itu semakin memicu amarah Amelia. Ia berdiri tegak, memaksakan diri untuk menunjukkan kekuatan, meskipun lututnya terasa sedikit gemetar dan nyeri. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa sakit hati dan martabatnya yang diinjak-injak begitu rupa. Ia menatap lurus ke mata Sandra, matanya menyala, memancarkan api amarah yang tak tertahankan. Badai yang selama ini ia pendam, semua penghinaan yang telah ia terima, semua kesabaran yang telah ia coba pertahankan, kini siap meledak tak tertahan. Sandra telah melakukan kesalahan terbesar. Dia telah menyentuh batas kesabaran Amelia, dan di malam ini, di hotel ini, di hadapan semua orang yang merayakan pencapaiannya, Amelia tidak akan lagi diam. Suasana di ballroom Hotel Grand Emerald berubah drastis dalam sepersekian detik. Keheningan yang sempat mencekam pasca jatuhnya Amelia kini pecah oleh bisikan-bisikan yang tak lagi tertahan.
Suara-suara berdesir seperti gelombang, menyebar dengan cepat di antara para tamu VIP, menciptakan riak-riak kekacauan di pesta yang tadinya begitu sempurna. Mereka saling pandang, mata mereka beralih dari Amelia yang baru saja bangkit dengan bantuan Adam, ke sosok Sandra yang berdiri angkuh dengan senyum tipis di bibirnya, lalu kembali lagi ke Amelia dengan tatapan campur aduk, antara simpati, rasa ingin tahu yang besar, sedikit mencemooh, dan bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan atas kejadian barusan. Ini adalah pemandangan yang tak terduga, sebuah noda besar yang baru saja mengotori fasad kesempurnaan yang telah direncanakan Amelia dengan begitu matang. Beberapa tamu yang lebih tua dan konservatif, khususnya para kolega bisnis lama Hendra Sudarman, terlihat menggeleng-gelengkan kepala mereka dengan ekspresi prihatin. Bagi mereka, insiden ini adalah aib keluarga yang sangat memalukan, sebuah drama personal yang seharusnya tidak pernah terjadi di depan umum, apalagi di acara sepenting ini. Mereka mulai berbisik tentang ketidakpantasan dan kurangnya sopan santun, meski tidak secara terang-terangan menunjuk pada Sandra. Namun, semua orang tahu siapa pelakunya. Aura keanggunan dan martabat Sandra yang selalu ia jaga mati-matian kini retak, memperlihatkan sisi lain yang jauh dari anggun. Di sisi lain, para sosialita yang hadir, dengan mata tajam mereka yang selalu mencari celah gosip dan drama, justru terlihat sumringah. Ini adalah hiburan yang tak terduga, bumbu paling pedas dalam perayaan yang formal dan kaku. Mereka mulai berbisik-bisik, "Lihatlah, Nyonya Sudarman yang terhormat itu benar-benar tak punya malu. Sudah berapa kali ia merendahkan Amelia? Ini puncaknya." Kata-kata seperti drama menantu mertua dan skandal keluarga konglomerat bertebaran di antara mereka, diselingi tawa renyah yang dibuat-buat. Mereka menikmati setiap detik insiden ini, seolah sedang menonton tayangan drama langsung di hadapan mereka, sebuah episode paling seru dari sinetron kehidupan para elit. Yang paling menarik perhatian, dan paling mengkhawatirkan bagi Adam, adalah reaksi para awak media. Para wartawan dan fotografer, yang tadinya sibuk mewawancarai Amelia dan Adam tentang visi hotel, kini bergegas mengarahkan kamera mereka ke titik pusat konflik. Lampu kilat berkedip-kedip tak henti, merekam setiap ekspresi yang berubah di wajah para tokoh utama drama ini. Amelia yang tegar menahan emosi, Adam yang murka, dan Sandra yang tetap angkuh. Mereka tahu, insiden ini akan menjadi berita utama besok pagi, jauh lebih menarik dan dramatis daripada kisah sukses pembangunan hotel. Sebuah skandal di peresmian Hotel Bintang 5, melibatkan keluarga konglomerat yang dihormati, adalah berita emas yang tak ternilai harganya. Mereka bahkan bisa mendengar instruksi dari editor di balik telepon genggam mereka. Dapatkan setiap detailnya. Ini headline. Adam, yang masih berdiri di samping Amelia, dengan sigap menopang tubuh istrinya yang sedikit gemetar karena amarah. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan, melihat tatapan-tatapan menghakimi, dan sorot kamera yang brutal. Gelombang kemarahan membuncah di dalam dirinya. Wajahnya mengeras, rahangnya terkatup rapat, dan tangannya mengepal di samping tubuh. Ia ingin membela Amelia, berteriak pada ibunya, menjelaskan kepada semua orang bahwa ini adalah kesengajaan dan bukan kecelakaan. Namun, Amelia menahan tangannya dengan genggaman kuat yang hampir menyakitkan, memberikan isyarat agar ia tetap tenang. Tatapan Amelia memang penuh amarah, namun juga ada ketenangan aneh yang menguasai, sebuah perhitungan yang dingin di balik matanya yang menyala. Ia tidak ingin Adam tersulut emosi dan memperkeruh suasana lebih jauh, memberikan lebih banyak bahan bakar bagi media. Sementara itu, Sandra justru terlihat semakin menikmati situasi. Ia memandang berkeliling. Senyum sinisnya semakin lebar, menikmati perhatian yang ia dapatkan. Seolah-olah, semua perhatian yang didapatkannya adalah validasi atas tindakannya yang berani. Ia ingin Amelia merasa malu, ingin Amelia merasa kecil dan tak berdaya di hadapan semua orang. Dan di matanya, rencananya berhasil. Ia membayangkan bagaimana Amelia akan menunduk, bagaimana rasa malu akan menguasai menantunya hingga tak sanggup berdiri tegak. Baginya, momen tersungkur Amelia adalah kemenangan telak, pembuktian bahwa Amelia tak lebih dari gadis ceroboh yang tak pantas di tempat megah ini, seorang anak bawang yang tak tahu diri. Amelia sendiri merasakan perpaduan aneh antara rasa perih yang menjalar di lututnya yang membentur keras, panas di pipinya yang bukan karena malu,
dan amarah yang bergemuruh tak terkendali di dadanya. Namun, ia tidak akan membiarkan Sandra melihatnya rapuh, melihatnya kalah. Ia menegakkan tubuh, menatap lurus ke mata Sandra. Tatapannya begitu intens dan menusuk hingga membuat Sandra sedikit terkejut. Senyum sinisnya sedikit memudar, tergantikan ekspresi samar ketidaknyamanan. Di mata Amelia, Sandra melihat bukan lagi kekalahan, bukan lagi kesedihan, melainkan tekad baja yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sebuah kekuatan yang lahir dari kepedihan dan penghinaan. "Ada yang bisa ibu bantu, Amelia?" tanya Sandra lagi, kini dengan nada yang lebih meremehkan, seolah Amelia adalah anak kecil yang baru saja terjatuh dan butuh uluran tangan. Ada penekanan pada kata "bantu", seolah ingin menegaskan posisi superiornya. Amelia hanya menggelengkan kepala perlahan, sorot matanya tak lepas dari Sandra, seolah memindai setiap inci wajah sang ibu mertua. Ia tidak akan merespons dengan kata-kata yang akan memperlihatkan kemarahannya atau memberikan Sandra kepuasan. Ada rencana lain yang lebih besar, yang akan jauh lebih menyakitkan bagi Sandra daripada sekadar perdebatan verbal di hadapan semua orang. Ini adalah panggungnya, ini adalah hotelnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak pertunjukannya begitu saja, apalagi dengan cara serendah ini. Ia akan membalikan keadaan. Rasa perih di lutut Amelia yang membiru, akibat benturan keras dengan marmer, tidak seberapa dibandingkan dengan gejolak amarah yang membakar hebat di dalam dirinya. Ia merasakan panas menjalar ke seluruh tubuh, dari ujung kaki hingga ubun-ubun kepala. Pipi yang biasanya merona lembut kini memerah padam, bukan karena malu atau menahan tangis, melainkan karena murka yang mendalam, sebuah kemarahan yang telah lama tertahan. Kata-kata Sandra, "UPS, maafkan ibu, menantu, kamu terlalu bersemangat," berputar-putar di kepalanya, memuakkan, menghinakan, dan menusuk relung jiwanya. Amelia tahu persis itu bukan ketidaksengajaan atau kecerobohan. Itu adalah pukulan telak yang disengaja, sebuah upaya Sandra untuk menghancurkan momen paling penting dalam hidupnya, untuk merenggut kebahagiaannya di hadapan semua orang. Namun, alih-alih menunduk, menangis, atau menunjukkan kekalahan seperti yang mungkin diharapkan Sandra, sesuatu yang lebih kuat dalam diri Amelia bangkit. Ada desakan kuat yang memberontak, sebuah suara dalam benaknya yang berteriak lantang, "Cukup! Sudah terlalu lama kau diam, Amelia. Sudah terlalu sering kau membiarkan dia menginjak-injakmu, meremehkanmu, dan mencabut kepercayaan dirimu." Ia teringat akan semua perjuangan yang telah ia lalui, semua pengorbanan yang telah ia berikan demi mencapai titik ini. Tidur di lantai guest house karena tak punya uang untuk sewa apartemen, bekerja sampai pagi menyusun proposal bisnis yang ditolak berulang kali, ditertawakan oleh investor yang meremehkannya karena ia seorang wanita muda, dan tentu saja, semua sindiran tajam dari Sandra yang tak pernah berakhir, yang selalu menggerogoti harga dirinya sedikit demi sedikit. Setiap memori pahit itu kini menjadi bahan bakar, menyulut api yang membakar sisa keraguan, rasa takut, dan keengganannya untuk berkonfrontasi. Amelia menegakkan punggung, posturnya menjadi tegap dan penuh otoritas. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, sebuah gerakan kecil namun penuh makna, seolah menjadi penanda perubahan drastis yang terjadi di dalam dirinya. Ekspresi di wajahnya berubah total. Dari keterkejutan dan kemarahan yang terlihat jelas, kini tergambar sebuah tekad yang dingin dan membara. Rahangnya mengeras, bibirnya terkatup rapat, dan matanya yang coklat gelap memancarkan kilau tajam, seolah sedang menyusun strategi perang di medan laga, merencanakan langkah selanjutnya dengan presisi. Adam, yang masih setia menopang lengannya, merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia melihat ketenangan yang mengerikan di wajah Amelia, sebuah ketenangan yang jauh berbeda dari kepanikan atau kesedihan yang ia duga. Adam sempat khawatir Amelia akan menangis histeris atau justru balik berteriak pada ibunya. Hal yang pasti akan semakin memperburuk situasi di depan publik dan media yang kelaparan akan drama. Namun, Amelia justru terlihat sangat terkontrol, bahkan lebih tenang dari Adam sendiri yang masih gemetar menahan amarah. Amelia melirik Adam sekilas, memberikan tatapan yang syarat makna, sebuah pesan diam, "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan menanganinya, dengan caraku sendiri." Adam mengerti isyarat itu. Meskipun hatinya masih bergemuruh karena amarah dan kekhawatiran, ia mengangguk pelan, sedikit mundur, memberikan ruang bagi Amelia.
Ia tahu istrinya adalah wanita kuat, tetapi ia tidak pernah melihat Amelia sebegini tegar dan terkendali di bawah tekanan langsung dari ibunya yang kejam. Ia kemudian memandang berkeliling ruangan. Bisikan masih terdengar, kamera masih berkedip brutal, dan suara shutter kamera terdengar seperti detak jam yang mempercepat. Mata para tamu masih tertuju padanya. Sebagian besar penuh rasa ingin tahu yang tak sabar, menunggu drama selanjutnya, menunggu ia memberikan reaksi. Ia melihat orang tuanya di meja VIP, wajah Bapak Susilo terlihat tegang dan khawatir, sementara Ibu Susilo menutup mulut dengan tangan, jelas terkejut dan mungkin menahan tangis melihat putri kesayangannya dipermalukan. Dan kemudian, pandangannya kembali tertuju pada Sandra. Ibu mertuanya itu masih berdiri di sana, tegak, angkuh, senyum sinisnya kembali mengembang, seolah puas dengan kekacauan yang telah ia ciptakan. Di mata Sandra, Amelia melihat kemenangan, kesombongan yang menjijikkan, dan keyakinan bahwa ia telah berhasil menghancurkan Amelia, membuatnya tak berdaya. Tapi Amelia tidak akan memberinya kepuasan itu. Tidak akan pernah. Sebuah ide, mendadak dan brilian, melintas di benaknya. Ide itu begitu berani, begitu frontal, dan pasti akan membuat Sandra menyesal seumur hidupnya. Sebuah konsekuensi yang akan jauh lebih menyakitkan daripada dorongan fisik semata. Ini bukan sekadar membalas dendam personal. Ini adalah penegasan kedaulatan, sebuah deklarasi perang yang tak terhindarkan. Ini adalah waktunya untuk menunjukkan siapa Amelia yang sebenarnya. Ia bukan lagi gadis kampung yang bisa diinjak-injak, bukan lagi parvenu yang bisa diremehkan. Ia adalah Amelia, pemilik tunggal Hotel Grand Emerald, dan di hotelnya, aturannya sendiri yang berlaku. Terima kasih, Adam. Aku bisa berdiri sendiri, ucap Amelia pelan. Suaranya mantap meskipun masih ada sedikit getaran emosi yang terkendali. Ia melepaskan pegangan Adam, melangkah maju selangkah dengan mantap, menuju ke arah mikrofon di podium yang kini terasa seperti panggung eksekusi bagi Sandra. Raut wajahnya kini sepenuhnya dikuasai oleh ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kebanggaan yang membara, otoritas yang tak tergoyahkan, dan amarah yang terkendali dengan sangat baik. Ia membiarkan sejenak keheningan total menyelimuti ruangan, merasakan tatapan semua mata tertuju padanya, menunggu langkah selanjutnya. Ini adalah panggungnya. Ini adalah malamnya. Dan ia akan mengubah noda penghinaan ini menjadi sebuah pernyataan kekuatan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Ia akan membuktikan bahwa permata, sekalipun dijatuhkan dan diinjak-injak, akan tetap memancarkan cahayanya, bahkan jauh lebih terang dan lebih keras dari sebelumnya. Saat Amelia berdiri di depan podium, sorot matanya yang tajam menembus langsung ke arah Sandra, seolah mampu membaca isi hati sang ibu mertua. Pikirannya berputar mundur, mengingat kembali setiap momen penghinaan yang telah ia terima. Ini bukan hanya tentang dorongan barusan yang baru saja ia alami, yang telah membuat lututnya nyeri dan harga dirinya tercoreng. Ini adalah akumulasi dari bertahun-tahun perlakuan dingin, cemoohan tersembunyi, sindiran menusuk, dan upaya sistematis dari Sandra untuk merendahkannya di setiap kesempatan, menghancurkan kepercayaan dirinya, dan memisahkan dirinya dari Adam. Kilas balik itu melintas cepat, bagai film singkat yang diputar ulang di benaknya, membakar kembali amarahnya. Namun kali ini amarah itu terasa dingin dan terkendali. Ia ingat dengan jelas hari pertama ia diperkenalkan secara resmi sebagai calon istri Adam kepada keluarga Sudarman di sebuah acara makan malam mewah yang diadakan di kediaman utama keluarga. Sandra telah menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah Amelia adalah serangga yang baru saja mengotori karpet persianya yang mahal, bukan manusia. Jadi, ini gadis yang berhasil memikat putra saya? Saya dengar kau dari kampung, bukan begitu, nak? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada merendahkan, penuh kondescension, membuat para pelayan yang lalu lalang pun menunduk malu, merasakan ketegangan yang pekat. Adam, yang melihat ekspresi Amelia yang terluka dan sedikit memucat, langsung menggenggam tangannya erat di bawah meja. Namun Sandra terus melanjutkan dengan senyum palsu yang lebih mirip seringai. Saya hanya berharap kamu tahu diri dan tidak memanfaatkan kebaikan Adam. Kami tidak terbiasa dengan orang yang hanya mencari keuntungan. Ada juga momen ketika Amelia pertama kali mengundang Adam dan Sandra ke guest house kecilnya, yang kala itu masih sangat sederhana. Amelia telah menyiapkan hidangan terbaik dengan tangannya sendiri, memasak menu tradisional kesukaan Adam,
berharap bisa menunjukkan ketulusan dan kerja kerasnya, serta agar Sandra bisa melihat sisi dirinya yang lain. Namun, Sandra hanya melirik sekeliling dengan jijik, mengomentari sempitnya ruangan, dekorasi yang terlalu sederhana dan ketinggalan zaman, dan bahkan berani berkata dengan suara lantang di depan tamu lain yang kebetulan menginap, "Adam, ibu tidak yakin kamu bisa hidup nyaman di tempat seperti ini. Apa yang akan dikatakan orang jika putra Sudarman tinggal di gubuk seperti ini? Ini sungguh memalukan." Ia bahkan menolak menyentuh makanan yang disajikan Amelia, dengan alasan alergi mendadak yang tidak masuk akal, membuat Amelia merasa seolah masakannya adalah racun. Adam marah besar saat itu, nyaris berteriak pada ibunya, tetapi Amelia mencoba menahannya, meyakinkan bahwa ia tidak apa-apa dan bahwa mereka tidak perlu terlalu memikirkan perkataan Sandra. Penghinaan dan perlakuan merendahkan terus berlanjut bahkan setelah pernikahan mereka. Di setiap acara keluarga, setiap kali mereka bertemu, Sandra selalu punya cara untuk membuat Amelia merasa rendah diri, untuk mengingatkannya pada posisinya. Jika Amelia berbicara tentang perkembangan bisnis hotelnya, Sandra akan memotongnya dan mengalihkan pembicaraan ke pencapaian keluarga Sudarman yang jauh lebih besar dan lebih signifikan bagi negara. Jika Amelia mengenakan perhiasan yang Adam berikan sebagai hadiah ulang tahun, Sandra akan mengomentari dengan sinis, "Itu berliannya lumayan, Adam, tapi coba lihat berlian yang dikenakan Clara Hartono. Jauh lebih besar dan bersih, kan? Adam memang boros, memilih yang tidak sepadan." Seolah-olah, setiap kata yang keluar dari mulut Sandra adalah silet yang sengaja diayunkan untuk menggores harga diri dan kepercayaan diri Amelia. Pernah suatu ketika, di sebuah acara gala dinner yang dihadiri banyak tokoh penting, Amelia sedang berbicara dengan salah satu kerabat Adam yang juga seorang pengusaha properti, menjelaskan dengan antusias rencana ekspansi Grand Emerald. Sandra tiba-tiba muncul dan menyeletuk dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun penuh sarkasme. "Ah, Amelia, apa kau yakin bisa mengurus proyek sebesar itu? Ingat, kau ini hanya lulusan universitas lokal, dan bisnismu kan hanya dimulai dari warisan kecil-kecilan dari ayahmu. Berbeda dengan Hendra yang membangun semuanya dari nol dengan kejeniusan dan koneksinya yang kuat." Padahal, Sandra tahu persis bahwa Amelia membangun bisnisnya dari nol tanpa warisan apapun, dan pendidikan di universitas lokal itu ia peroleh dengan beasiswa penuh karena kecerdasannya, bukan karena kemudahan finansial. Namun, yang paling melukai hati Amelia, yang paling mengukir luka dalam di jiwanya, adalah ketika Sandra terang-terangan mengatakan di depan Adam, dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi, "Seharusnya kamu menikah dengan Clara, Adam. Dia tahu bagaimana membawa diri di lingkungan kita, bagaimana berbicara, bagaimana bertindak. Dia punya silsilah, dia punya koneksi, tidak seperti ini." Kata "ini" diucapkan dengan nada jijik yang tak tertahankan, merujuk pada Amelia seolah ia adalah benda tak berharga. Adam hampir saja kehilangan kendali saat itu, amarahnya meluap, namun Amelia berhasil menenangkannya, memintanya untuk bersabar, untuk tidak membuat keributan di depan umum. Semua memori ini, semua luka yang tersimpan, semua perih yang tertahan, kini berputar di benak Amelia. Ia telah bersabar, ia telah mencoba memahami sudut pandang Sandra, ia telah mencoba membuktikan dirinya dengan prestasi nyata. Namun, Sandra tidak pernah memberinya kesempatan. Sebaliknya, Sandra semakin menjadi-jadi, semakin kejam dan agresif dalam setiap tindakan, setiap kata. Dorongan fisik yang baru saja ia alami di malam peresmian hotelnya sendiri adalah puncak dari semua itu, sebuah deklarasi perang yang tak bisa lagi diabaikan. Ini adalah puncak gunung es dari gunung kebencian dan rasa tidak suka yang selama ini disembunyikan Sandra, yang kini telah meledak ke permukaan. Mata Amelia kembali fokus pada Sandra, yang kini menatapnya dengan pandangan sedikit terkejut, seolah membaca badai yang bergolak di mata Amelia, atau mungkin merasakan perubahan energi yang tiba-tiba. Sandra tidak tahu bahwa setiap penghinaan yang ia lontarkan selama bertahun-tahun, setiap kata merendahkan, setiap tindakan mempermalukan, kini telah menumpuk menjadi sebuah kekuatan besar dalam diri Amelia. Itu telah membentuk Amelia menjadi wanita yang lebih tangguh, lebih kejam dalam keputusannya, dan lebih tidak kenal takut. Ia tidak lagi peduli dengan opini Sandra, atau dengan pandangan masyarakat yang dibentuk oleh Sandra. Ini bukan lagi tentang Adam, atau tentang keluarga Sudarman, atau bahkan tentang penerimaan sosial.
Ini adalah tentang martabat Amelia sendiri, tentang harga dirinya yang telah diinjak-injak berulang kali. Dan ia akan menunjukkan pada Sandra bahwa ia telah meremehkan orang yang salah, bahwa ia telah membangunkan naga yang tertidur. Api tekad membakar di dadanya, mendinginkan rasa takut, dan mengisi dirinya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia akan mengakhiri semua ini, malam ini, dengan caranya sendiri, yang akan membuat Sandra menyesal seumur hidupnya. Amelia melangkah maju selangkah lagi, kakinya mantap menginjak lantai marmer, berdiri tepat di tengah pusaran perhatian semua orang. Suasana di ballroom masih tegang dan senyap, dengan bisikan-bisikan yang mereda menjadi gumaman pelan, dan kilatan lampu kamera yang tak henti-henti bagai bintang jatuh di malam hari. Matanya yang menyala kini beralih dari sosok Sandra dan menyapu seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para tamu, dari pebisnis yang penasaran dengan ekspresi menunggu, para sosialita yang haus gosip namun kini terdiam, hingga orang tuanya yang terlihat sangat cemas di meja VIP mereka. Ada kekuatan baru yang terpancar dari tatapannya, sebuah otoritas yang mutlak dan tak terbantahkan, memancarkan aura yang berbeda dari sebelumnya. Ia mencapai podium, menapakinya dengan langkah anggun namun penuh tujuan. Di sana, sebuah mikrofon sudah terpasang rapi, menantinya bagai takdir. Amelia memegang mikrofon itu, merasakan dinginnya logam, namun hatinya justru panas membara dengan tekad yang membaja. Ia menghela napas panjang sekali lagi, menenangkan gemuruh di dadanya, mengatur setiap detak jantungnya, dan memastikan suaranya akan keluar dengan stabil, jelas, dan penuh penekanan. "Selamat malam hadirin sekalian," ucap Amelia, suaranya lantang dan jelas. Setiap suku katanya terpancar sempurna, memenuhi seluruh penjuru ballroom melalui sistem pengeras suara yang mutakhir. Setiap kata yang keluar darinya terdengar tegas, tanpa ragu, tanpa getaran ketakutan sedikitpun. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara peresmian Hotel Grand Emerald ini." Nada suaranya profesional, namun di dalamnya tersimpan ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa orang mengangguk sopan, namun sebagian besar masih menatapnya dengan ekspresi menunggu yang intens. Mereka bertanya-tanya, apakah Amelia akan menangis di depan umum? Apakah ia akan membalas serangan Sandra secara verbal, memaki-maki? Atau apakah ia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, mencoba menyelamatkan muka di tengah insiden memalukan ini? Semua mata tertuju padanya, menanti langkah selanjutnya. Amelia membiarkan sejenak keheningan tipis menyelimuti, sebuah jeda yang terasa begitu panjang dan penuh makna. Lalu, matanya kembali tertuju pada Sandra, menatapnya lurus-lurus. Ibu mertuanya itu kini tidak lagi tersenyum sinis. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, bercampur dengan ketidaknyamanan, seolah takjub melihat ketenangan Amelia setelah insiden barusan, dan mungkin mulai merasakan firasat buruk akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sandra sepertinya belum menyadari badai yang akan datang, atau betapa besar konsekuensi dari tindakannya. "Saya ingin memanfaatkan momen yang berharga ini untuk menjelaskan sedikit tentang insiden kecil yang barusan terjadi di hadapan Anda sekalian," lanjut Amelia, suaranya tenang namun penuh penekanan, setiap kata bagai palu yang memukul keras realitas. "Beberapa dari Anda mungkin melihatnya sebagai kecerobohan atau ketidaksengajaan. Namun, saya ingin meluruskan persepsi tersebut." Sandra sedikit tersentak mendengar kata-kata Amelia. Alisnya terangkat, tatapan waspada dan sedikit panik mulai muncul di matanya, mencoba mencari celah untuk membela diri. Adam, yang berdiri di belakang Amelia, menatap ibunya dengan tatapan penuh peringatan, tahu bahwa Amelia sedang membangun momentum untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan akan sangat menghebohkan. Amelia menarik napas lagi, mempersiapkan diri. "Kalian semua mungkin mengenal Ibu Sandra Sudarman sebagai ibu mertua saya. Sosok yang dihormati di masyarakat, istri dari Bapak Hendra Sudarman, matriark dari keluarga terpandang." Ia sengaja menyebutkan setiap status dan gelar Sandra dengan jelas, menonjolkan bagaimana Sandra selalu berlindung di balik nama suaminya dan status sosialnya yang diidam-idamkan. Namun, malam ini, ia telah melampaui batasnya, sebuah batas yang tidak akan saya toleransi. Wajah Sandra langsung berubah pucat pasi, seperti ditampar. Ia tak menyangka Amelia akan berani menyerang langsung di depan umum, di hadapan begitu banyak saksi, dan dengan nada yang begitu tegas. Bisikan di ruangan kembali pecah, lebih keras dan lebih gempar dari sebelumnya.
Para tamu mulai menyadari bahwa ini bukan lagi drama pribadi. Ini adalah deklarasi terbuka, sebuah konfrontasi yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Ini adalah sebuah tindakan yang disengaja untuk mempermalukan saya, untuk merusak acara penting ini, untuk merendahkan martabat saya di hadapan Anda semua. Suara Amelia meninggi sedikit, namun tetap terkontrol, penuh amarah yang terbungkus es. Setiap kata bagai palu godam yang memukul telak harga diri Sandra, menghancurkan citra sempurna yang selama ini ia bangun. Selama bertahun-tahun, saya telah bersabar. Saya telah mencoba untuk diterima, untuk membuktikan diri. Namun, sepertinya kesabaran saya selalu disalahartikan sebagai kelemahan, sebagai ketidakmampuan untuk membela diri. Beberapa tamu mengangguk simpati, sementara yang lain menatap Sandra dengan pandangan menghakimi, yang kini terlihat gelisah dan mulai kehilangan ketenangannya. Lampu kilat kamera semakin gencar, seolah berusaha menangkap setiap detail drama yang baru terungkap. Ini adalah berita yang jauh lebih besar dan menghebohkan dari yang mereka duga. Amelia mengangkat tangannya sedikit, mengisyaratkan keheningan yang instan. Matanya kembali menatap lurus ke arah Sandra, tanpa kedip. Malam ini adalah malam peresmian Hotel Grand Emerald. Ia menekankan setiap suku kata nama hotelnya dengan kekuatan penuh, seolah mengukirnya di benak setiap orang. Sebuah tempat yang saya bangun dengan keringat, darah, dan air mata saya sendiri. Sebuah mimpi yang saya wujudkan dari nol, tanpa warisan, tanpa koneksi, hanya dengan kerja keras, tekad, dan keyakinan. Suaranya kini berubah menjadi perintah yang dingin, tajam, dan penuh otoritas yang mutlak, tidak meninggalkan ruang untuk bantahan. Ada gemuruh kekaguman di antara beberapa tamu, dan ketegangan mencekam di antara yang lain. Semua orang di ruangan terdiam, menanti langkah selanjutnya, merasakan aura kekuatan yang memancar tak terbendung dari Amelia. Ini bukan lagi Amelia menantu yang pasif, yang hanya bisa menunduk. Ini adalah Amelia, sang penguasa, sang visioner, yang kini telah memutuskan untuk mengambil kendali penuh. Ia akan menunjukkan bahwa di properti miliknya, ia adalah hukum. Mata Amelia yang menyala menatap tajam ke arah Sandra, yang kini terlihat membeku di tempatnya. Senyum sinis di bibir Sandra telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi terkejut yang bercampur dengan kemarahan, bahkan sedikit ketidakpercayaan yang menganga. Ia tak menyangka Amelia akan berani bertindak sejauh ini, berbicara terang-terangan di depan umum, menelanjangi insiden itu dengan begitu frontal dan tanpa tedeng aling-aling. Keheningan di ballroom terasa begitu pekat, seolah setiap detak jantung para tamu yang terpaku bisa terdengar jelas. Semua mata tertuju pada Amelia, menanti babak selanjutnya dari drama yang tak terduga ini, sebuah pertunjukan kekuatan yang baru saja dimulai. Amelia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Sandra dengan telunjuk yang gemetar tipis namun penuh kepastian. Gestur yang kecil namun memiliki dampak luar biasa. Ia tidak berteriak, tidak menunjukkan histeria atau air mata. Kata-katanya justru menusuk lebih dalam kerelung jiwa Sandra karena ketenangan yang mengerikan di balik setiap ucapannya. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai batas kesabaran. Dan di hotel ini, di properti yang saya miliki ini, ulang Amelia, setiap kata diucapkannya dengan penekanan kuat, mengukir janji dan ancaman di udara. Saya tidak akan mentolerir perlakuan seperti itu dari siapapun, bahkan dari keluarga saya sendiri. Tidak ada pengecualian. Adam, yang berdiri di belakangnya, merasakan ketegangan yang sama, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, dan meskipun ia merasa campur aduk, sedih melihat ibunya dipermalukan, namun bangga dan lega melihat Amelia akhirnya membela diri, ia tetap diam. Wajahnya mengeras, rahangnya terkatup rapat, namun ia tetap diam, memberikan ruang sepenuhnya bagi Amelia untuk bertindak. Ia telah mencoba membela istrinya berkali-kali, namun tak pernah sesukses ini. Kini, biarkan Amelia sendiri yang mengakhiri semua ini, dengan caranya. Amelia menoleh sedikit ke arah sudut ruangan, tempat di mana dua sosok tegap dan berjas hitam berdiri siaga, laksana patung yang hidup. Mereka adalah dua bodyguard kepercayaannya, pria-pria terlatih dengan tubuh atletis dan tatapan tajam yang selalu waspada. Mereka adalah bagian dari tim keamanan pribadinya yang telah lama bekerja untuknya, menjaga keamanannya dan properti-propertinya. Tatapan Amelia bertemu dengan tatapan mereka,
Sebuah isyarat tanpa kata yang mereka pahami sepenuhnya dalam sepersekian detik. Tidak perlu perintah lisan yang panjang, hanya tatapan itu, dan mereka langsung bergerak tanpa ragu, seperti robot yang diprogram. Langkah kedua bodyguard itu terasa begitu cepat dan pasti, memecah keheningan yang mencekam. Mereka menerobos kerumunan tamu yang spontan menyingkir, menciptakan jalur lapang menuju ke arah Sandra. Kehadiran mereka yang tinggi besar, bahu lebar, dan aura profesionalitas yang dingin dan tanpa emosi membuat beberapa tamu bergidik ngeri, merasakan ketegasan di udara. Sandra, yang baru saja sepenuhnya menyadari apa yang akan terjadi, terbelalak tak percaya, matanya melotot. Wajahnya yang semula pucat pasi kini memerah padam karena amarah yang tak tertahankan dan penghinaan yang begitu mendalam. "Apa?" teriaknya, suaranya melengking tinggi, mencoba melawan takdir yang tiba-tiba menimpanya. "Kau gila. Apa yang kau lakukan? Aku ibu mertuamu. Kau tidak berhak melakukan ini padaku." Amelia tidak gentar. Ia menatap Sandra tanpa ekspresi, seolah sedang berbicara kepada orang asing, bukan kepada wanita yang telah Adam panggil ibu seumur hidupnya. "Anda tidak pantas berada di sini," ujar Amelia dingin. Suaranya tenang namun menusuk seperti es yang tajam. "Orang yang mencoba merusak martabat saya di tempat saya sendiri, yang dibangun dengan jerih payah saya, tidak akan pernah mendapat tempat di sini. Anda telah melangkahi batas. Dan saya, sebagai pemilik sah dari hotel ini, memiliki hak penuh untuk melindungi properti, tamu-tamu saya, dan diri saya sendiri dari gangguan apapun." Para bodyguard itu telah mencapai Sandra. Dengan gerakan sigap namun tanpa kekerasan berlebihan yang bisa menimbulkan kegaduhan lebih besar, mereka mencengkeram lengan Sandra. Salah satu dari mereka memegang lengan kanan, yang lain memegang lengan kiri, membuat Sandra tak bisa bergerak bebas, seolah terbelenggu. "Lepaskan aku. Dasar orang-orang rendahan. Beraninya kalian menyentuhku." Sandra meronta dengan putus asa, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kokoh mereka. Gaun merah marunnya sedikit kusut dan bergeser akibat perlawanannya. Ia memaki-maki dengan kata-kata kasar, mengumpat, dan melontarkan ancaman, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang kini diinjak-injak terang-terangan di hadapan publik. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, menunjukkan kemarahan dan frustrasi yang meluap. Ia melirik Adam dengan tatapan memohon pertolongan, namun Adam hanya berdiri diam di samping Amelia. Tatapannya dingin dan penuh kekecewaan pada ibunya, tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. "Keluarkan dia dari sini sekarang juga," perintah Amelia. Suaranya lantang dan jelas, menggema di seluruh ballroom, sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa bersalah atau dilema. Ini adalah pernyataan kedaulatan, keputusan mutlak. Dia bukan tamu yang diinginkan di hotel milikku. Dia adalah pengganggu. Bodyguard itu segera melaksanakan perintah. Dengan langkah tegap dan gerakan yang terkendali, mereka mulai menyeret Sandra perlahan namun pasti menuju pintu keluar utama. Meskipun Sandra terus berteriak dan meronta, mencoba menarik perhatian dengan segala cara. Suara makian Sandra yang histeris dan memalukan itu perlahan meredup seiring jarak yang menjauh, hingga akhirnya benar-benar hilang saat ia ditarik keluar dari pandangan. Para tamu hanya bisa menyaksikan, sebagian dengan wajah terkejut yang masih menganga, sebagian lagi dengan ekspresi tercengang. Tidak ada yang berani ikut campur, terlalu terkejut dan mungkin juga takut dengan konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mencoba mengintervensi keputusan Amelia. Amelia melihatnya diseret keluar dari ballroom, siluetnya menghilang di balik pintu ganda yang megah. Keramaian mendadak hening total, seolah napas seluruh ruangan tertahan. Hanya terdengar bisikan ketidakpercayaan dan suara shutter kamera yang terus berkedip gila-gilaan, mengabadikan momen yang akan menjadi sejarah, sebuah drama yang akan diceritakan berkali-kali. Amelia telah melakukan apa yang tidak pernah ia duga akan ia lakukan. Ia telah mengusir ibu mertuanya sendiri dari peresmian hotelnya, di hadapan ratusan orang penting. Dan ia tidak menyesalinya sedikit pun. Rasanya ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Teriakan Sandra yang melengking menusuk telinga, berpadu dengan suara seretan sepatu hak tingginya di lantai marmer yang licin, menggema memantul di setiap sudut ballroom yang sunyi. Ia meronta dengan sekuat tenaga,
Seolah-olah seluruh sisa kekuatannya dikerahkan untuk melepaskan diri dari cengkeraman kedua bodyguard yang kokoh, tak tergoyahkan seperti patung batu. Tubuhnya yang biasanya tegak dan anggun kini bergoyang tak beraturan, gaun merah marunnya terlihat kusut, berantakan, dan tak lagi memancarkan kemewahan. Sementara perhiasan berliannya bergeser dari tempatnya dan beradu, menghasilkan suara gemerincing yang ganjil dan memilukan di tengah keheningan yang mencekam. Wajahnya yang biasanya terkontrol kini merah padam karena amarah dan frustrasi, mata melotot penuh kebencian dan penghinaan, dan air mata yang bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang meluap dan rasa malu yang tak tertahankan, mulai mengalir membasahi riasan mahalnya, melunturkan eyeliner dan blush on yang sempurna. Ia tak percaya ini terjadi padanya. Seorang Sandra Sudarman, matriark terhormat dari keluarga konglomerat, diperlakukan serendah ini di depan mata publik. "Lepaskan aku. Dasar orang-orang rendahan. Kalian tidak tahu siapa aku," teriaknya lagi. Suaranya parau dan bergetar karena emosi yang meluap. Ia menoleh ke arah Adam, tatapannya memohon, menuntut, dan penuh keputusasaan. "Adam, kamu dengar. Ibu mertuamu diperlakukan seperti ini. Lakukan sesuatu. Hentikan mereka. Kamu putraku." Adam hanya berdiri diam di samping Amelia. Rahangnya mengeras, ekspresinya sulit dibaca. Ia melihat ibunya yang kini terlihat seperti orang gila, menjerit-jerit tak terkontrol, dengan tatapan kosong yang penuh kekecewaan. Selama ini, Adam selalu mencoba mendamaikan, menjadi penengah antara dua wanita terpenting dalam hidupnya. Namun, malam ini, ibunya telah melewati batas yang tak bisa lagi dimaafkan. Perlakuan ibunya terhadap Amelia sudah keterlaluan. Ia memilih untuk tetap di sisi Amelia, sebuah keputusan diam yang lebih menyakitkan bagi Sandra daripada 1000 kata makian atau argumen. Keheningan Adam adalah pengkhianatan terbesar di mata Sandra. Amelia menyaksikan seluruh adegan itu dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun ekspresi penyesalan atau keraguan. Setiap rontaan putus asa Sandra, setiap jeritan amarahnya, setiap kata-kata yang dilontarkan, justru terasa seperti pembalasan yang manis atas setiap luka yang telah Sandra torehkan padanya selama bertahun-tahun. Ia melihat bagaimana martabat Sandra, yang selama ini dijunjung tinggi bagai dewa, kini runtuh berkeping-keping di depan mata semua orang, di tempat yang seharusnya menjadi saksi bisu keangkuhan Sandra. Wanita yang selalu bangga dengan silsilah dan posisinya itu, kini diseret layaknya penjahat dari sebuah acara penting, dari tengah-tengah para elit yang selama ini menjadi lingkungannya. Salah satu bodyguard, yang bertubuh paling besar dan berwajah datar, berbicara dengan nada tanpa emosi yang menusuk. "Mohon tenang, Nyonya. Kami hanya menjalankan tugas. Jangan mempersulit keadaan dan membuat keributan lebih lanjut." "Tugas? Tugas apa? Kalian antek-antek gadis ini. Kalian pikir kalian siapa?" Sandra meludah dengan jijik. Kata-katanya semakin tidak terkontrol dan merendahkan. Ia terus menunjuk Amelia dengan jari gemetar, jari yang dihiasi cincin berlian mahal. "Kau akan menyesal, Amelia. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku akan pastikan kau hancur. Aku akan hancurkan hotel ini. Hancurkan bisnismu. Kau tidak akan pernah aman." Amelia hanya membalasnya dengan senyum tipis, sebuah senyum yang ironis dan sedikit kejam. "Anda sudah hancur, Ibu Sandra," bisiknya pelan, cukup keras untuk didengar Adam di sebelahnya. "Ada kebenaran pahit dalam setiap suku kata. Anda menghancurkan diri Anda sendiri, dengan kesombongan dan kebencian Anda." Bodyguard itu akhirnya berhasil membawa Sandra ke dekat pintu keluar utama, menjauh dari kerumunan inti tamu. Sandra, dalam keputusasaan terakhirnya, mencoba meraih vas bunga besar yang berisi rangkaian bunga orchids mahal di dekat pintu untuk dilemparkan ke arah Amelia. Namun gerakannya berhasil dicegah oleh bodyguard yang lain dengan sigap dan cepat. Rontaannya semakin melemah seiring dengan hilangnya kekuatan fisik dan mentalnya, digantikan oleh isak tangis frustrasi. "Tidak. Aku tidak mau pergi. Ini memalukan. Aku tidak akan pernah lupa. Aku akan kembali," teriak Sandra histeris. Suaranya sudah serak dan pecah, namun tidak ada yang mengindahkannya. Namun, sudah terlambat. Kedua bodyguard itu membuka pintu ganda ballroom dengan sigap dan serentak. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka mendorong Sandra keluar,
lalu menutup pintu itu dengan cepat dan tanpa suara. Seolah tak ada apapun yang terjadi, seolah drama itu hanyalah sebuah bayangan yang cepat berlalu. Suara teriakan Sandra yang terakhir menghilang sepenuhnya di balik pintu kayu tebal itu, meninggalkan keheningan yang menggema di ballroom. Kali ini, keheningan itu lebih dalam dari sebelumnya, diwarnai rasa tak percaya yang terpancar dari wajah setiap tamu. Mereka semua terdiam, tercengang, mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Amelia masih berdiri di podium, tegar, menatap pintu yang baru saja tertutup itu. Ada kelegaan yang luar biasa menjalar di dadanya, sebuah perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Beban berat yang selama ini ia pikul, akibat tekanan dan penghinaan Sandra, kini terangkat sepenuhnya, lenyap begitu saja. Ia telah membuat keputusan yang paling sulit, paling berani, dan paling penting dalam hidupnya. Dan ia tidak menyesalinya sedikit pun. Ia telah mengakhiri dominasi Sandra atas dirinya, mengakhiri siklus penghinaan yang tak berujung. Adam mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Amelia. Ia memberikan senyum kecil yang tulus, sebuah senyum bangga bercampur dengan sedikit kesedihan atas apa yang baru saja terjadi pada ibunya. Namun Adam tahu, ini adalah keputusan yang harus diambil, demi Amelia, demi hubungan mereka, dan demi kesehatan mental istrinya. Luar biasa, sayang, bisiknya, mengusap punggung Amelia, sebuah apresiasi tulus. Amelia mengangguk. Ia berbalik menghadap mikrofon lagi, mengambil napas dalam-dalam, dan kembali menegakkan punggungnya. Peristiwa barusan adalah sebuah drama besar, sebuah kekacauan yang akan dikenang dan dibicarakan selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah hotelnya, malam perayaannya. Ia tidak akan membiarkan drama ini merusak acara yang sudah ia impikan dan bangun dengan jerih payah. Ia akan melanjutkan, dengan kepala terangkat tinggi, menunjukkan pada semua orang bahwa ia adalah Amelia, wanita yang tak bisa dihancurkan, sang pemilik sah dari Grand Emerald Hotel. Setelah Sandra diusir dari ballroom, keheningan yang sempat mencekam perlahan mencair. Namun, kini bukan lagi keheningan yang kaku, melainkan keheningan yang dilanjutkan dengan bisikan-bisikan baru yang memenuhi ruangan. Kali ini, nadanya jauh berbeda. Ada kekaguman yang nyata, rasa hormat yang mendalam, dan bahkan sedikit ketakutan di mata para tamu saat mereka memandang Amelia. Mereka telah menyaksikan seorang wanita muda, yang selama ini dikenal pendiam dan sabar, mengambil alih kendali dengan cara yang tak terduga, sangat berani, dan tanpa kompromi. Amelia telah menunjukkan bahwa di balik paras anggunnya, tersimpan kekuatan yang tak tergoyahkan. Amelia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar kencang. Namun kini bukan karena gugup, melainkan adrenalin kemenangan. Ia menatap Adam, yang kini berdiri tegak di sampingnya, memberikan senyum bangga dan sebuah genggaman tangan yang menguatkan. Sebuah isyarat bahwa mereka berdua menghadapi ini bersama. Amelia tahu, Adam adalah satu-satunya yang benar-benar memahaminya, yang mendukung setiap keputusannya, apapun risikonya, apapun konsekuensinya. Dukungan Adam adalah pilar utama yang membuatnya tetap tegak. Ia kembali menghadap mikrofon, wajahnya kini memancarkan ketenangan yang absolut, bahkan sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ini bukan senyum sinis yang penuh kebencian seperti Sandra, melainkan senyum puas, senyum kemenangan yang anggun, sebuah ekspresi dari jiwa yang akhirnya merasa bebas. Baiklah, hadirin sekalian, suara Amelia terdengar jelas dan mantap, memenuhi setiap sudut ruangan, menarik kembali perhatian semua orang. Ia sengaja tidak membahas insiden barusan lebih jauh, seolah itu hanyalah sebuah gangguan kecil yang tidak berarti. Mari kita lupakan sejenak insiden kecil yang tidak penting itu. Amelia melirik sekilas ke arah pintu tempat Sandra diusir, seolah ingin menegaskan bahwa masalah telah usai dan tidak akan mengganggu lagi. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi saya, dan bagi seluruh tim Grand Emerald Hotel. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap dalam benak para tamu, sebelum melanjutkan dengan suara yang penuh semangat. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah bekerja tanpa lelah, siang dan malam, dengan dedikasi luar biasa untuk mewujudkan mimpi ini. Dari arsitek yang merancang kemegahan ini, desainer interior yang menumpahkan jiwanya, insinyur yang memastikan setiap pondasi kokoh, hingga setiap staf operasional kami yang melayani dengan sepenuh hati.
Dedikasi kalianlah yang membuat Grand Emerald Hotel berdiri megah dan memukau di hadapan kita semua malam ini. Para staf hotel yang hadir di sudut ruangan bertepuk tangan riuh. Mata mereka berkaca-kaca karena bangga dan terharu. Ada rasa kebersamaan yang kuat terjalin di sana. Dan tentu saja, lanjut Amelia, tatapannya yang hangat beralih pada Adam, yang kini balas menatapnya dengan kekaguman tak terbatas. Kepada suami saya, Adam Sudarman, yang tak pernah berhenti percaya pada visi gila saya ini, yang selalu menjadi kekuatan terbesar, penasihat, dan sahabat terbaik saya. Adam balas tersenyum tulus. Ada kelegaan yang terpancar jelas dari wajahnya. Ia meraih tangan Amelia dan menggenggamnya erat, sebuah isyarat cinta dan dukungan. Amelia kemudian melambaikan tangan ke arah meja VIP, tempat kedua orang tuanya duduk. Senyumnya semakin lebar, penuh kehangatan. Dan yang paling utama, kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu Susilo. Tanpa doa, dukungan, nasihat bijak, dan pelajaran hidup tentang ketekunan dan integritas dari kalian, saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Kalian adalah inspirasi terbesar saya. Bapak dan Ibu Susilo mengusap mata mereka. Air mata haru kini membanjiri pipi mereka, merasakan kebanggaan yang tak terhingga pada putri mereka. Tepuk tangan kembali bergemuruh, kali ini lebih hangat dan tulus dari sebelumnya, menyiratkan penghormatan pada sosok Amelia yang begitu sederhana namun berhasil meraih kesuksesan luar biasa. Ia kembali pada nada yang lebih formal, matanya berbinar penuh semangat, aura seorang pemimpin terpancar jelas. Grand Emerald Hotel bukan hanya sekadar bangunan mewah. Ini adalah simbol kerja keras, ketekunan, kegigihan, dan keyakinan bahwa setiap mimpi, sebesar apapun, bisa diwujudkan jika kita berani melangkah, menghadapi setiap rintangan, dan tidak menyerah pada cemoohan. Dengan bangga saya nyatakan, Amelia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sebuah gestur kemenangan. Hotel Grand Emerald secara resmi dibuka. Serentak, tirai-tirai tebal berwarna emas di belakang panggung besar terbuka dengan cepat, menampilkan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan dari ketinggian, dihiasi ribuan lampu yang berkelap-kelip seperti permata. Di saat yang sama, kembang api melesat ke langit dari atap hotel, meledak menjadi ribuan warna-warni yang memukau, merah, biru, hijau, emas, membentuk pola-pola indah di angkasa malam, memantul di jendela-jendela Grand Emerald yang berkilauan. Cahaya gemerlap memenuhi seluruh ballroom, mengubahnya menjadi sebuah panggung pertunjukan yang megah. Para tamu berseru kagum, tepuk tangan dan sorakan meriah memenuhi ruangan. Dentuman musik modern yang meriah dengan sentuhan orkestra mulai mengalun, mengundang para tamu untuk kembali menikmati pesta dan merayakan momen ini. Amelia tersenyum lebar, senyum yang tulus, lega, dan penuh kemenangan. Ia telah berhasil. Ia telah membuktikan dirinya, tidak hanya kepada Sandra yang kini tak berdaya, tetapi juga kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, dan kepada semua orang yang pernah meragukannya. Malam ini adalah miliknya, malam yang tak akan pernah terlupakan. Ia melihat ke arah Adam, yang tersenyum dan menariknya ke dalam pelukan erat, sebuah pelukan yang penuh cinta dan kebanggaan. Di balik kemegahan dan hingar-bingar perayaan, Amelia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak di mana ia akan sepenuhnya memegang kendali atas nasibnya sendiri, dengan kepala tegak, dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Insiden peresmian Grand Emerald Hotel menjadi berita utama di seluruh media nasional keesokan harinya. Foto Sandra Sudarman yang meronta-ronta diseret keluar oleh bodyguard Amelia terpampang di halaman depan surat kabar terkemuka, bersanding dengan laporan rinci tentang deklarasi berani Amelia di podium. Media sosial dibanjiri perbincangan, memicu debat sengit tentang etika keluarga konglomerat, kekuatan wanita, dan batas kesabaran. Mayoritas opini publik berpihak pada Amelia, memuji keberaniannya dan menganggap tindakan Sandra sebagai keangkuhan yang berlebihan. Bagi keluarga Sudarman, insiden itu adalah aib terbesar yang pernah mereka alami. Hendra Sudarman, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha kalem dan berwibawa, harus menghadapi rentetan pertanyaan tajam dari rekan bisnis dan media. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan rasa malu atas tindakan istrinya. Sandra sendiri, setelah diusir dari hotel, langsung dilarikan pulang dalam keadaan histeris. Ia mengunci diri di kamar selama beberapa hari, menolak bertemu siapapun, dihantui rasa malu dan amarah yang meledak-ledak.
Reputasi yang ia bangun seumur hidup, kini runtuh di tangan menantunya sendiri. Beberapa undangan penting dari acara sosialita dibatalkan, dan nama Sandra perlahan mulai ditarik dari daftar komite yayasan prestisius. Adam, di tengah semua kekacauan itu, justru merasa lega. Ia akhirnya bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun terjebak di antara dua wanita penting dalam hidupnya. Ia tahu keputusan Amelia mengusir ibunya sangat berat, namun itu adalah satu-satunya cara untuk menegaskan batas. Hubungannya dengan Sandra memang menjadi sangat dingin, bahkan nyaris putus. Namun, hubungannya dengan Amelia semakin kuat. Ada ikatan yang lebih dalam yang terjalin, fondasi yang kokoh, dibangun di atas rasa hormat dan dukungan mutlak. Sementara itu, bagi Amelia, Grand Emerald Hotel sukses luar biasa. Liputan media yang masif akibat insiden itu justru menjadi publisitas gratis yang tak ternilai harganya. Nama Amelia, pemilik Grand Emerald, menjadi sorotan, memicu rasa penasaran publik. Okupansi hotel melonjak drastis, reservasi membludak, dan hotel menjadi destinasi wajib bagi para pelancong dan pebisnis. Kisah Amelia, dari gadis kampung yang merintis guest house hingga menjadi penguasa hotel bintang 5 yang berani melawan ibu mertua konglomerat, menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para wanita muda. Amelia memanfaatkan momentum ini dengan bijak. Ia semakin aktif dalam berbagai forum kewirausahaan dan pemberdayaan wanita, berbagi kisah dan pengalamannya. Ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang Sandra. Ia bergerak maju, mengembangkan jaringan bisnisnya, dan mulai merencanakan ekspansi lebih lanjut. Ia tetap menjadi Amelia yang rendah hati dan pekerja keras, namun kini dilengkapi dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan otoritas yang jelas. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara amal besar diselenggarakan oleh salah satu yayasan sosial terkemuka. Sandra, yang biasanya menjadi ketua penyelenggara, kini hanya diundang sebagai tamu biasa. Ia duduk di salah satu meja belakang, nyaris tak terlihat. Ketika Amelia tiba sebagai tamu kehormatan, ia disambut tepuk tangan meriah dan desakan media. Amelia, mengenakan gaun sederhana namun elegan, berjalan dengan kepala tegak. Tatapannya bersahaja, namun ia memancarkan aura seorang pemenang. Sandra menatapnya dari jauh, di antara kerumunan. Ada campuran kekaguman, rasa iri, dan penyesalan yang samar di matanya. Ia melihat bagaimana Amelia tidak hanya berhasil, tetapi juga tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sandra telah mencoba menghancurkannya, namun justru tanpa sengaja ia telah menempa Amelia menjadi permata yang jauh lebih berkilau. Meskipun hubungan dengan keluarga Sudarman di pihak Sandra mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya, Amelia tidak lagi peduli. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri. Ia memiliki Adam, orang tuanya, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Hotel Grand Emerald bukan lagi sekadar bangunan, tetapi simbol kebangkitannya, sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya terang di Cakrawala Jakarta, membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menaklukkan dunia, dengan atau tanpa restu siapapun. Beberapa tahun berlalu sejak peresmian Hotel Grand Emerald yang penuh drama. Nama Amelia kini bukan hanya dikenal sebagai pemilik jaringan hotel mewah, tapi juga sebagai ikon kekuatan, ketekunan, dan keberanian seorang wanita. Kisahnya menjadi legenda urban di Jakarta, diceritakan dari mulut ke mulut, di seminar-seminar motivasi, dan menjadi studi kasus di Fakultas Bisnis. Grand Emerald berkembang pesat, disusul pembukaan resor mewah di Bali dan Lombok, serta akuisisi beberapa properti butik di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Amelia S Group, nama perusahaan yang ia dirikan, kini menjadi salah satu pemain kunci di industri perhotelan dan pariwisata nasional. Amelia sendiri, meskipun semakin sibuk, tidak pernah melupakan akar dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Ia tetap menjaga kedekatan dengan orang tuanya, yang kini hidup nyaman di rumah impian yang Amelia bangunkan untuk mereka di kampung halaman. Keduanya sering berkunjung ke Jakarta, bangga menyaksikan putri mereka berdiri di puncak kesuksesan. Amelia juga aktif dalam program-program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dari daerahnya, memastikan mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, sesuatu yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Hubungannya dengan Adam semakin solid. Insiden dengan Sandra justru mempererat ikatan mereka.
Adam kini lebih sering mendampingi Amelia dalam berbagai acara bisnis, menjadi penasihat terpercaya dan suami yang suportif. Ia telah sepenuhnya menerima bahwa ibunya tidak akan pernah berubah, dan memilih untuk fokus pada kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Mereka sering terlihat berdua, kadang dengan senyum simpul saat mengenang kembali malam peresmian yang mengubah segalanya itu. Bagaimana dengan Sandra? Kejatuhannya dari lingkaran sosial elit memang menyakitkan. Perlahan tapi pasti, ia kehilangan pengaruhnya. Nama besarnya tidak lagi cukup untuk membuka semua pintu. Namun, ini adalah Sandra Sudarman. Seorang wanita yang, meskipun penuh kebencian, juga memiliki kebanggaan yang membudidaya. Setelah berbulan-bulan mengurung diri, ia mulai mencoba membangun kembali reputasinya. Namun caranya lebih hati-hati. Ia fokus pada kegiatan amal yang lebih kecil, menjauhi sorotan media yang dulu sangat ia nikmati. Meskipun ia tidak pernah secara terbuka meminta maaf kepada Amelia, atau mengakui kesalahannya, ada perubahan halus dalam dirinya. Sesekali, ia akan melihat berita tentang pencapaian Amelia, dan di dalam hati, terbesit sedikit pengakuan, meskipun ia akan segera mengusirnya. Keangkuhannya mungkin tak pernah hilang sepenuhnya. Namun ia telah belajar tentang konsekuensi dari tindakannya. Yang paling menarik, nama Amelia kini menjadi lebih dari sekadar nama diri. Di dunia bisnis perhotelan, ia menjadi tolok ukur. Apakah hotelmu selevel Grand Emerald Amelia? Atau, kisah Amelia harus jadi inspirasi kita? Sebuah nama yang dulu diremehkan, kini menjadi standar keunggulan dan simbol kemenangan. Bahkan beberapa pesaingnya secara diam-diam mengakui bahwa Amelia telah membawa napas baru dalam persaingan, menantang para raksasa industri dengan visinya yang segar dan keberaniannya. Hidup Amelia adalah bukti nyata bahwa martabat sejati tidak ditentukan oleh silsilah atau harta warisan, melainkan oleh integritas, kerja keras, dan keberanian untuk membela diri. Ia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang berusaha menjatuhkannya, permata yang asli akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Grand Emerald Hotel, dengan segala kemegahannya, akan selalu menjadi pengingat akan kekuatan seorang wanita yang menolak untuk dibungkam, yang mengubah penghinaan menjadi pondasi kejayaan. Kisah Amelia, sang permata Jakarta, akan terus menginspirasi generasi yang akan datang. Bertahun-tahun berlalu sejak keriuhan peresmian Grand Emerald. Jakarta terus berdenyut dengan ritmenya yang cepat, cakrawala kota semakin dipenuhi gedung-gedung pencakar langit baru, namun Grand Emerald Hotel tetap berdiri megah, menjadi salah satu ikon tak tergantikan. Nama Amelia kini tidak hanya sekadar tercatat di jajaran pengusaha sukses, melainkan terukir dalam sejarah sebagai lambang ketahanan, inovasi, dan keberanian seorang wanita yang membangun mimpinya dari nol. Kisah Amelia, dari gadis desa sederhana hingga menjadi penguasa kerajaan perhotelan, adalah narasi yang tak lekang oleh waktu. Ia menjadi studi kasus di universitas-universitas ternama, inspirasi dalam seminar motivasi di seluruh Indonesia, dan cerita pengantar tidur bagi banyak anak perempuan yang bermimpi besar. Di balik semua kesuksesan material, Amelia tetaplah Amelia. Ia tidak pernah melupakan akar dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Program beasiswa yang ia rintis untuk anak-anak kurang mampu di kampung halamannya terus berkembang, membuka pintu kesempatan bagi ribuan generasi muda. Ia sering mengunjungi desa, duduk bersama orang tua dan tetangga lamanya, berbagi cerita dengan senyum tulus yang tak pernah berubah. Hubungannya dengan Adam adalah bukti nyata dari kekuatan cinta yang melewati badai. Insiden dengan Sandra, meskipun pahit, justru menjadi fondasi yang menguatkan ikatan mereka. Adam kini bukan hanya suami, melainkan mitra sejati dalam setiap langkah Amelia. Ia adalah pendukung paling setia, penasihat bijak, dan pelabuhan paling aman bagi Amelia. Mereka berdua sering terlihat berbagi tawa dan kenangan di sudut-sudut Grand Emerald, tempat di mana kisah mereka mencapai titik balik. Terkadang, mereka akan melihat ke arah pintu ballroom, tempat insiden itu terjadi, dan hanya bertukar senyum simpul. Masa lalu yang kelam itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan mereka, sebuah pengingat akan seberapa jauh mereka telah melangkah. Sandra Sudarman, di sisi lain, menghilang perlahan dari gemerlap panggung sosialita Jakarta. Setelah bertahun-tahun mencoba membangun kembali reputasinya yang hancur, ia menyadari bahwa beberapa hal tak bisa diperbaiki.
Ia memang tidak pernah secara terbuka meminta maaf kepada Amelia. Keangkuhannya terlalu besar untuk itu. Namun, dari jauh, ada pengakuan yang tak terucapkan. Setiap kali ia membaca berita tentang pencapaian Amelia, atau mendengar pujian dari orang lain, sebuah bayangan penyesalan samar melintas di matanya. Ia melihat bagaimana Amelia tidak hanya berhasil, tetapi juga tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih besar dan lebih dicintai daripada yang pernah ia bayangkan. Sandra telah mencoba menghancurkan Amelia, namun tanpa sengaja, ia justru telah menempanya menjadi permata yang jauh lebih berkilau dan tak tertandingi. Amelia akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan atau keinginan untuk membuktikan diri kepada siapapun. Keberhasilannya adalah miliknya, dibangun dengan keringatnya sendiri, dan dihargai oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Ia telah membuktikan bahwa martabat sejati tidak ditentukan oleh silsilah keluarga, kekayaan warisan, atau status sosial yang diwariskan. Martabat adalah tentang integritas, kegigihan, dan keberanian untuk berdiri tegak menghadapi segala rintangan. Grand Emerald Hotel, dengan segala kemegahan arsitektur dan layanan kelas dunianya, akan selalu menjadi lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah simbol kebangkitan, sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya terang di Cakrawala Jakarta, membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menaklukkan dunia, dengan atau tanpa restu siapapun. Nama Amelia, sang permata Jakarta, akan terus menggema, menginspirasi generasi yang akan datang untuk berani bermimpi, gigih berjuang, dan tak pernah takut untuk bersinar.